Kau pikir kau sedang apa? Ethan Shen. Bukti yang menuduhmu menabrak Jason Jiang, penuh celah. Kau dibebaskan sekarang, sesuai hukum. Keluargamu menunggumu di luar. Pergi dari sini dan bereskan hidupmu, dan jangan pernah kembali. Sedetik Hurang sebulan. Apa mereka akhirnya berhasil menghilangkan sikap burukmu itu? Mulai sekarang berhentilah mencoba menyudutkan Leo. Masuk mobil. Kita pulang. Kau telai? Aku bicara padamu. Apa kau pikir? Perpura-pura polos begini akan membuat kami peduli padamu? Ethan Shen, untuk menjemputmu, Sophia dan aku sama-sama membatalkan rencana kami untuk membantu Leo memilih jas. Dan kau masih tidak bersyukur? Jangan berani-berani menatapku seperti itu. Kalau bukan karena kau menabrak Jason Jiang, sampai membuatnya koma, lalu mencoba menjebak Leo, kami tidak akan pernah memasukkanmu ke penjara. Kalau kau masih tidak mengakui kesalahanmu, aku tidak akan ragu untuk mengirimmu kembali, selama beberapa tahun. Ya, aku melakukan kesalahan. Kesalahanku adalah mencoba menyelamatkan nyawa. Kesalahanku adalah mengharapkan sesuatu dari kalian semua. Tayan, aku akan keluarkan kau. Kau masih bersikukuh dengan cerita menyelamatkan seseorang itu? Sepertinya, Sophia benar-benar tepat. Menggerenyu, lihat dirimu. Dalam 5 tahun sejak kau kembali, lihat semua hal buruk yang kau lakukan. Mencuri perhiasan ibu dan ayah, mencuri uang kami, dan berulang kali mendorong Leo ke kolam renang, mendorongnya jatuh dari tangga. Kali ini, hanya karena kau gagal dalam wawancara, kau pergi balap jalanan untuk melampiaskan emosi. Kau menabrak putra sulung keluarga Jiang dan membuatnya koma. Lalu kau berani mencoba menyalahkan Leo. Sebulan di penjara sudah sangat ringan. Hanya sebulan? Itu saja? Lalu kenapa Leo Shen tidak di penjara? Kau tidak. Apa yang kau alami di sana? Kau yang menabraknya. Kenapa Leo harus masuk penjara karenanya? Aku tidak menabrak Jason Jiang. Kau penggakra yulang. Bukankah kau butuh bukti untuk menyudutkan Zireng? Kalau bukan kau yang menabraknya, lalu kenapa kau berusaha menyelamatkannya? Kakak, Sophia memukulmu untuk kebaikanmu sendiri. Dia tidak mau hidupmu hancur. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Ayo masuk mobil. Kita pulang. Semuanya menunggumu di rumah untuk meminta maaf pada Leo dan merayakannya. Keluarga? Aku, Ethan Shen. Keluarga apa lagi yang tersisa untukku? Ayah, ibu. Aku bersumpah, bukan aku yang menabrak Jason Jiang. ITU Leo Shen, dialah pelakunya. Kamulah yang mengemudikan mobil yang menabraknya, bahkan tanganmu berlumuran darah. Beraninya kau menyalahkan Leo, kau bukan anakku. Leo bersamaku sepanjang malam, nonton TV di rumah. Jangan berani-berani memfitnahnya. Ibu, itu tidak mungkin benar. Aku bilang dia tidak ada di sana, ya berarti tidak ada. Kau menuduh ibumu sendiri pembohong? Ethan, kalau kau butuh orang yang mau menanggung kesalahanmu, aku rela masuk penjara untukmu. Tapi buktinya sudah jelas, tanganku terikat. Ada kamera pengawas di jalan itu. Semuanya terekam, jelas sekali. Kalau kau tidak percaya, kau bisa periksa sekarang. Dengan saksi mata seperti aku, buat apa rekaman pengawasan? Pak, aku seorang pengacara ulung. Aku juga ada di TKP, sebagai saksi mata. Aku bisa bersaksi, bahwa Ethan Shen adalah pengemudi yang menabraknya. Sophia, Jangan panggil aku begitu.
Aku tidak punya adik yang seorang pembunuh. Pak, tangkap dia. Benar-benar bukan aku. Bukan aku, ayah. Ibu, katakan sesuatu. Aku benar-benar tidak melakukannya. Itu Leo. Ayah, Jangan kira hanya karena inspektur tidak punya cukup bukti untuk menghukummu. Aku perjelas. Selama Jason masih tidak sadarkan diri, dan inspektur belum menyatakan kamu tidak bersalah. Di mata kami, kamu akan selalu jadi penjahat. aku bersalah. Kesalahanku adalah pernah menganggap kalian sebagai keluarga. Kesalahanku adalah pernah memperlakukan kalian seperti saudari kandungku. Dan kesalahan terbesarku adalah terlalu naif hingga menginginkan pengakuan dari kalian. Kalian berdua, putri-putri Shen, silakan pergi mulai saat ini juga. Aku putus semua hubungan dengan keluarga Shen. Kita selesai. Sudah cukup, Ethan. Kamu pikir, ancaman untuk memutus hubungan akan membuat kami menyerah? Dengar baik-baik, kami tidak percaya. Aku perintahkan kamu sekarang juga, masuk ke mobil, atau kami akan kehilangan kesabaran. Dan nanti, kalau kamu berpikir untuk kembali merangkak, untuk memohon maaf kami, lupakan saja. Baik, silakan saja. Untuk sisa hidupmu, jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di keluarga Shen lagi. Kamu tidak akan pernah melihat satu sen pun dari keluarga Shen, dan jangan berharap sedikit pun kebaikan dari kami. Sophia, ayo pergi untuk mempersiapkan jamuan pelantikan Leo. Untuk keluarga Shen, sebulan di balik jeruji ini, bayarlah ITU jadi careku untuk membayar hutang nyawa yang kuhutang pada kalian. Mulai sekarang, semua ikatan antara kita telah terputus. Kita selesai. Sopir, tunggu sebentar. Ethan, Vangun, Claire, apa yang terjadi padamu? Adikku sayang. Maafkan aku, Ethan. Aku benar-benar gagal melindungimu. aku telah mengecewakanmu dan orang tua kami. Seharusnya aku tidak pernah kembali ke keluarga Shen. Ethan, kalau mau kembali, ya kembali saja. Jangan merasa terikat pada mereka. Bagaimanapun juga, darah lebih kental daripada air. Yang penting kamu bahagia. Benar, Ethan. Kebahagiaanmu yang paling penting. Kedai barbeque keluarga kita akan selalu ada di sini. Kamu bisa kembali kapan saja kamu mau. Ethan, begitu kamu memanggilku kakak, kita adalah saudara seumur hidup. Aku akan selalu menjadi dukungan terkuatmu. Kalau ada orang yang menyusahkanmu di luar sana, aku akan membuat mereka membayarnya. Sudah kubilang, begitu kamu memanggilku kakak, aku adalah kakakmu selamanya. Tentang kejadian yang membuatmu masuk penjara, ibu, ayah, dan aku sudah tahu. Kami percaya padamu. Kamu bukan tipe orang yang akan menabrak lari bajingan-bajingan dari keluarga Shen itu. Mereka tidak menginginkanmu. Ibu, ayah, dan aku menginginkanmu. Keluarga kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Claire. Satu kegagalan ini tidak berarti apa-apa. Itu hanya berarti kamu belum bertemu pencari bakat yang mengerti kamu. Jangan pada semangat. Kita akan bangkit dan memulai yang baru. Claire, aku lulus wawancara. Halo, Apakah ini Eden Shen? Akhirnya bisa tersambung. Saya Sekretaris Hayes, dari Grup Cahaya Bintang. Selamat atas kelulusan. Wawancara pejabat eksekutif strategis. Grup ingin mengundang Anda dan keluarga Anda untuk menghadiri jamuan pelantikan malam ini pukul 8. Saya ingin tahu, apakah Anda dan keluarga Anda bersedia hadir? jamuan pelantikan? Tidak masalah. Saya akan datang tepat waktu bersama keluarga saya. Ibu, ayah, dan Claire telah memanjakanku selama ini. Sudah waktunya memberi mereka sesuatu untuk dibanggakan. Claire, Grup Cahaya Bintang mengundangku malam ini untuk menghadiri jamuan pelantikan. Bisakah kamu dan ibu serta ayah menemaniku? Grup Cahaya Bintang itu salah satu konglomerat keuangan terkemuka di dunia. Kudengar bahwa pejabat eksekutif strategis yang baru mereka rekrut langsung mendapat saham bayangan sejak awal, bahkan mendapatkan wewenang investasi atas ratusan juta dolar. Ethan, kamu luar biasa. Aku selalu tahu kamu punya potensi. Kemana? Akhirnya diakui. Jangan khawatir, ibu, ayah,
dan aku akan datang tepat waktu. Terima kasih, Claire. Kamu duluan saja, nanti aku akan menjemput ibu dan ayah. Ayah, Ibu, malam ini, Ethan akan menghadiri jamuan pelantikan grup Cahaya Bintang. Sudah waktunya kita ungkap status kita, dan tunjukkan dukungan kita padanya. Selamat, Tuan Sen. Anda punya 2 putri yang cantik jelita, dan seorang putra yang sangat berbakat. Benar-benar pemenang. Bagyong Hatter Malamaini. Di upacara peresmian grup Cahaya Bintang, ini bukan hanya tentang karyawan baru yang direkrut biasa. Grup Cahaya Bintang juga akan mengungkap sosok misterius, pejabat eksekutif strategis barunya. Leo sudah mendapatkan surat penawaran dari grup Cahaya Bintang. Jangan-jangan kamu adalah pejabat eksekutif strategis baru itu? Aku memang mendapat surat penawaran dari grup Cahaya Bintang, tapi untuk posisi apa, itu masih belum pasti. Namun, sejauh apapun aku melangkah, semua yang hadir di sini adalah seniorku. Jika kalian membutuhkan bantuanku, beritahu saja. Leo, masa depan sepenuhnya milikmu. Tuan Shen, Anda akan menumpang kesuksesan putra Anda. Ah, terima kasih. Tuan Shen, sekarang singkat saya. Anda punya putra lain, Ethan Shen. Dia juga ikut serta dalam rekrutmen grup Cahaya Bintang. Aku penasaran, bagaimana hasil wawancaranya? Tentang adikku, dia gagal. Beberapa waktu lalu, untuk melampiaskan emosi, dia menabrak Jason Jiang hingga koma. Akhirnya dia ditangkap. Tapi sepertinya hari ini, dia sudah keluar. Isabella, apa kamu berhasil menjemput Eden? Sophia dan aku pergi menjemputnya. Tapi dia ngamuk dan menolak untuk pulang. Dia bahkan berani mengancam akan memutus semua hubungan dengan kita. Sudah berapa kali dia nangis-nangis bilang mau Puis-tu Bengan dans kita? Diaku Makabur bu apame. beli barang murahan. Lalu merankak mintamaf. Kali ini, aku yakin omong kosong, putus hubungan ini nggak akan bertahan lebih dari sehari. Nanti dia akan merankak kembali. Mais mon en pince en bil berlucu. Tapi menurutku kita, Jangan biarkan dia pas dans muda kali ini. Sudah, apa yang heboh-heboh ini? Dia tetap anakku, adikmu. Suruh saja dia berlutut di depan pintu. Selama 3 hari 3 malam. Cukup, semuanya. Jangan ada lagi yang membicarakan putra durhaka itu. Entah dia kembali atau tidak, sepanjang hari, dia tidak punya ambisi. Dia benar-benar bagi keluarga Shen. Semuanya, dengarkan, mulai hari ini, Ethan Shen, bukan lagi anakku. Keluarga Shen hanya punya 1 anak laki-laki, dan itu adalah Leo Shen. Oh, benarkah? Kurap, Tuan Shen menepati janji. Jangan ingkar. Ini, gaun kutur, yang dibuat khusus. Bagaimana? Apakah layak untuk Jamuan pelantikan kakakku? Nona, sebagai putri pewaris Yo Group, dengan kekayaan bernilai miliaran, apapun yang Nona kenakan, layak untuk jamuan pelantikan. Bagus, aku ingin menyiapkan kejutan untuk kakakku. Pergi Dan, siapkan 3 hadiah mewah untuk jamuan itu. Baik, Nona. Si mantan narapidana itu, dia ngapain keluar? Dia adalah bagi keluarga Shen. Ethan, bukannya kamu bilang ingin memutus semua hubungan dengan kami? Terus kenapa kamu kembali merangkak ke kami sekarang? Biar aku jelaskan. Mulai sekarang, berhentilah menggunakan trik tak tahu malu yang kamu pelajari dari orang tua angkatmu. Itu tidak akan mempan pada kami. Kami tidak akan termakan aktingmu. Kamu kan mantan narapidana. Apa hakmu untuk muncul di jamuan pelantikan Leo? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Keluar. Karena dia sudah di sini, lebih baik kita biarkan dia tinggal. Lagi pula, ulah kecilnya hanyalah upaya menyedihkan untuk menarik perhatian kita. Jadi kurasa kita bisa memberinya kesempatan untuk menyesuaikan diri. Tapi kalau kamu benar-benar ingin menyatu, seharusnya kamu memakai sesuatu yang pantas. Ini baju camping APA? Mau buat pernyataan? Acting, sok susah didekati MU tidak berhasil. Jadi sekarang kamu main korban. Un truc ménarique Opération Camus. Biar kukatakan, Ethan, trick lisikmu. tidak akan mempan pada kami. Betul. Kalau kamu mau masuk dan numpang nama kami, sebaiknya kamu belajar menjelat kami dengan benar. Hentikan aksi konyol ini. Keluar dari sini dan ganti dengan sesuatu yang pantas. 2 hal. Pertama, aku kesini bukan untuk numpang nama kalian. Kedua, hanya ini yang aku punya. Omong kosong apa lagi? Aku beli baju terus-terusan. Masa kamu tidak punya baju untuk dipakai? Ya, benar. Tapi coba katakan. Pernahkah kamu membelikan aku 1 barang pun? Kamu. Lihat siapa yang kembali. Ibu, ayah, Aku bawakan hadiah untuk kalian.
Isabella, punyaku mana? Jangan khawatir, semua dapat bagian. Apa ini? Isabella? Kamu yang terbaik. Yang ini juga lumayan bagus. Ini edisi terbatas, kulit asli. Terimakazi, saillant. Kamu sangat perhatian. Anak yang sangat perhatian. Ibu ayah. Sophia. Pasti kalian pernah membelikan baju. Untuk Ethan sebelumnya, kan? Ayahmu dan aku sibuk sekali dengan pekerjaan. Kami tidak punya waktu untuk urusan sepele seperti itu. Aku selalu mengira kamu yang mengurusnya. Jadi aku hanya membeli barang untuk Leo. Baiklah. Bahkan jika kami melupakanmu, kamu bisa saja menggunakan uangmu sendiri untuk membeli baju. Mazak Amutidak, mon pu m'embli. Satu setel pakaian pun? Kurasa kamu hanya pura-pura menyedihkan untuk mendapat simpati kami. Biar kukatakan, akting kasihan aku MU tidak akan mempan padaku. Wang, kalian tidak pernah memberiku sepeser pun. Ketua Dewan. Selamat siang, Ketua Dewan. Siapkan mobil dan hadiah. Aku akan menghadiri jamuan pelantikan anakku. Setiap bulan, aku selalu bilang ke akuntan, untuk kasih kamu $50.000 buat biaya hidup. Itu totalnya jadi 3 juta dalam 5 tahun. Masa kamu bisa-bisanya bokek? Aku nggak pernah terima 1 sen pun. Sekarang kamu berani banget ngomong bohong yang menyedihkan. Langsung di depan mukaku? Deng ernya. Kebetulan akuntannya ada di sini hari ini. Aku panggil dia sekarang juga. Dan bersin ini di sini. Akuntannya. Nona Sen. Kamu yang kasih tahu Ethan buat aku. Berapa banyak yang ditransfer ke dia selama 5 tahun terakhir? Nona Sen. Selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah memberi Tuan Sen 1 sen pun. Bukannya kamu harus kasih dia 50.000 per bulan buat biaya hidup? Masa kamu nggak transfer? Saya cuma ikut perintah Anda untuk transfer uang ke Tuan Sen. Tapi Nyonya Sen bilang, Tuan Sen belum banyak lihat dunia, dan nggak bisa tangani uang sebanyak itu. Jadi dia suruh saya jangan kirim. Aku mikirin Ethan. Dia bisa jadi rusak kalau pegang uang cash sebanyak itu. Jadi aku pikir tunggu sampai dia lebih dewasa, baru kasih uangnya. Ethan, sebagai ibumu, niatku baik, kamu bisa paham kan? Terus kenapa aku masih lihat? Pengeluaran bulanan $50.000? Jangan-jangan kamu korupsi? Bukan begitu. $50.000 ini ditransfer ke Tuan Leo Sen. Nyonya Sen bilang bahwa, dengan kembalinya Tuan Ethan Sen, Tuan Leo Sen merasa tidak aman, dan perlu diberi kompensasi. Jadi, kamu khawatir aku akan tersesat kalau kamu kasih aku uang. Tapi kamu kasih Leo uang, dan kamu tidak khawatir dia akan tersesat? Seberapa besar kamu menyayangi anak dirimu ini? Dan seberapa besar kamu membenciku, putra kandungmu sendiri? Ya, Leo, dia fisiknya lemah. Dia tidak tahan kesulitan. Selain itu, kamu diadopsi oleh keluarga miskin yang menyedihkan itu selama lebih dari 1 dekade. Kamu bermental kuat dan tangguh. Sedikit kesulitan seharusnya tidak masalah. Karena kesalahanmu dulu, aku menderita di luar sana selama bertahun-tahun. Kalau kamu tidak mau menebusnya, tidak apa-apa. Tapi kamu masih membuatku menderita di luar sana. Sungguh ibu yang luar biasa kamu ini. Aku tahu aku telah bersalah padamu. Kalau kamu harus membenci seseorang, benci aku saja. Tapi tolong jangan benci Leo. Kakak, bahkan kalau kamu tidak dapat $50.000 untuk biaya hidup ini, kamu masih punya uang saku dari orang tua kami dan Sophia, ditambah amplop merah saat liburan. Bagaimana mungkin kamu, bahkan tidak mampu, membeli baju beberapa ratus dolar? Kamu kasih aku uang? Kamu kasih aku amplop merah? Aku kira ibumu yang memberikannya padamu. Jadi aku tidak. Aku kira kalian semua memberikannya padanya. Aku khawatir dia akan tersesat dengan uang itu. Jadi aku tidak memberinya apa-apa. Jadi, kamu tidak memberi Ethan 1 sen pun. Tuan. Ayo pergi, kita akan menghadiri jamuan pelantikan putraku. Kamu lihat sendiri. Siapa yang pernah belikan aku baju? Siapa yang pernah kasih aku uang jajan? Dan siapa yang pernah kasih aku angpau? Kamu berharap aku beli baju? Pakai apa? Kalau kamu kekurangan uang, kamu bisa bilang ke kami. Kalau kamu cuma bilang sesuatu, tentu saja kami akan kasih kamu uang. Waktu aku masih sekolah, aku pernah memohon biaya perjalanan sekolah sekali. Serbedola. Tapi apa kamu kasih? Tidak.
Kemari, Leo. Ini cek $100.000. Ini dariku untuk program studi di luar negerimu. Uang jajan. Habiskan semuanya. Selamat bersenang-senang. Jangan berani-berani menyisakan untukku. Terima kasih, Isabella. Aku juga punya sesuatu untukmu. Terima kasih, Sophia. Ini dari ibu, Amber. Ibu. Hadiah dari ayahmu. Terima kasih, Ayah. Ibu, ayah. Ada perjalanan sekolah minggu depan. Bisakah aku minta $1.000? Ethan. Kamu lihat Leo dapat uang untuk program studi di luar negerinya. Jadi sekarang kamu juga mau minta-minta. Kenapa kamu selalu harus bersaing untuk diperhatikan? Isabella, aku tidak. Yang kamu pikirkan cuma uang. Apa keluarga Shen memberimu begitu sedikit? Wajar saja, datang dari keluarga miskin yang menyedihkan. Serika, ambil sampah ini dari lantai, dan keluarlah dari sini. Hilya, sekarang. Leo, dalam perjalanan ke luar negeri ini, kamu harus bekerja 2 kali lebih keras. Jadi, dari mana biasanya uang jajanmu? Datang kalau budgetu? Kakak, jangan bahas uang lagi. Bukankah kamu punya pekerjaan? Keiichi, kecuali kamu memang tidak kompeten. Kamu bahkan tidak bisa dapat gaji dan bonusmu. Tidak kompeten? Apa kamu bahkan tahu? Dulu aku kerja di mana? Bukankah kamu, seperti Leo, bekerja di bisnis keluarga? Ibu, ayah, apa kalian lupa? Ethan, tidak pernah bekerja di perusahaan kami. Berapa lama lagi? Grup Cahaya Bintang mengadakan jamuan pelantikan hari ini. Banyak orang datang dan terjebak di sini. Perkiraan tiba 10 menit. Banyakan siren. Dalam waktu 3 menit tepat, kita harus sampai di Hotel Zenith. Ya, APA, semua urusan hire perusahaan, ditangani oleh ibumu. Sayang, apa kamu lupa untuk memasukkan Ethan ke perusahaan? Aku hanya khawatir kalau dia bekerja dengan Leo, bekerja bersama. Itu akan memberi tekanan terlalu besar pada Leo. Dia tidak akan senang. Jadi aku tidak mengaturnya, Lajpila. Dan satu hal lagi, Kemampuannya memang tidak cukup. Kalau dia pergi bekerja di perusahaan, itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Aku hanya berpikir, menyuruhnya melakukan pekerjaan pengiriman akan membangun karakternya. Benar. NAK, ibu memikirkan yang terbaik untukmu. Kamu harus mengerti itu. Hei. kamu bahkan tidak tahu di mana aku bekerja selama bertahun-tahun ini. Dan kamu bilang itu untuk kebaikanku? Apa kamu takut aku akan mempermalukanmu? Atau kamu takut semua orang akan tahu kalau Leo adalah anak haram? Kalau itu yang kamu pikirkan, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Bagaimanapun, ibumu punya hati nurani yang bersih. Ethan, jangan-jangan kamu benar-benar seorang pengemudi pengiriman? Betul. Aku melakukan pengiriman di siang hari dan kerja pada waktu di malam hari. Ya ampun. Putra kandung keluarga Shen, Ethan. Benar-benar melakukan pengiriman? aku dengar Ethan ini adalah lulusan perguruan tinggi. Menyuruhnya melakukan pengiriman dan kerja paruh waktu. Tuan Shin benar-benar mengabaikan kewajibannya. Kenapa kamu tidak memberitahu kami kalau kamu menganggur? Bahkan kalau kamu tidak bisa bekerja di perusahaan keluarga Shen kami, kamu bisa saja pergi bekerja di salah satu perusahaan mitra kami. Apa kamu sengaja menyembunyikannya, bermain sebagai korban, untuk mendapatkan simpati kami? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, kalau aku ingin magang di perusahaan keluarga, apa ada dari kalian yang peduli? Kalian bilang aku tidak mampu. Kalau menjadi pengemudi pengiriman atau penjaga keamanan sudah cukup bagiku. Bagus. Anakku benar-benar hebat. Hahaha, lihat. Satu tanda tangan ini untuk kesepakatan bernilai ratusan ribu. Anakku benar-benar luar biasa. Ibu, ayah, itu karena kalian berdua mengajarkanku dengan sangat baik. Ayah, Ibu, bisakah aku masuk ke perusahaan keluarga kami atau salah satu perusahaan mitra kami untuk magang? Kamu baru lulus. Magang apa? Mau magang? Pergi antar makanan saja. Atau jadi penjaga keamanan. Bukan begitu. Sebenarnya aku sudah membuat sebuah penemuan. Parenti mengeluarkan. Cefe lusumu ini. Kamu akan merusak suasana hati Leo. Hilya. Ini salahmu sendiri, karena tidak berguna. Kalau kamu punya setengah saja, dari bakat Leo kami tidak akan mengabaikanmu.
memperhatikanmu sama sekali, hanya buang-buang waktu. Benar, lihatlah Leo kami. Tidak hanya pintar dan bijaksana, dia bahkan diterima di grup Cahaya Bintang. Mambawa Kiormatan Bajik et Luerga. Di masa depan, dia pasti akan mengangkat keluarga Shen kami ke tingkat yang baru, dan kamu cuma anak pengantar. Tidak pantas dapat perhatian kami. Oh, sudah cukup. Jangan bicara seperti itu pada Ethan. Orang tua angkatnya miskin. Fakta bahwa dia bisa bertahan dengan mengantar makanan. Sudah cukup berusaha. Oh, Ethan. Begitu adikmu bergabung dengan grup Cahaya Bintang, kami akan mengatur posisi penjaga keamanan untukmu. Bagaimana kamu tahu? Aku kurang mampu dibanding Leo, dan bagaimana kamu tahu? Satu-satunya tempat yang bisa kumasuki adalah perusahaan Leo. Sebagai penjaga keamanan? Ethan Shen, aku tahu kamu cemburu pada Leo. Tapi Leo adalah siswa berprestasi. Kali ini, dia bahkan diterima di grup Cahaya Bintang. Jangan bandingkan masa depanmu dengan dia. Selain itu, kalau kamu benar-benar lulus wawancara grup Cahaya Bintang, kenapa kamu mencuri mobil keluarga? Untuk melampiaskan emosi, pergi balap jalanan, dan menyebabkan masalah besar bagi keluarga Shen? Biar ku katakan sesuatu. Posisi yang akan kujalani, jauh di luar jangkauan Leo. Masa depanku, bahkan tidak bisa dia bandingkan. Ethan Shen, tidak kompeten itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah tahu dirimu tidak kompeten, tapi masih sok-sokan. Itulah yang dilakukan orang lemah. Seorang gelandangan dari bukit, berani bersaing dengan anak emas, sangat menggelikan. Kerasa, anak emas kesayanganmu, Leo. Bahkan tidak sebanding dengan satu jariku. Kamu. Anggota baru yang terhormat, dan para keluarga, selamat malam. Jamuan pelantikan tahunan grup Cahaya Bintang, sekarang resmi dimulai. Jamuan makan akan segera dimulai. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Jangan bertahan dan melihat. Kesenjangan antara kamu dan adikmu sangat besar, hanya akan membuatmu kesal. Kalau begitu, mari kita lihat. Begitu pengumuman dibuat, siapa si gelandangan, dan siapa si anak emas. Para anggota baru dan tamu terhormat, selamat malam. Selamat datang di Jamuan Pelantikan Tahunan Grup Cahaya Bintang. Tahun ini, Grup Cahaya Bintang tidak hanya merekrut beberapa karyawan biasa, tetapi juga satu individu elit. Dalam rekrutmen yang sangat kompetitif tahun ini, ia menonjol dari lautan kandidat. Dengan skor keseluruhan tertinggi, ia telah ditunjuk sebagai pejabat eksekutif strategis grup Cahaya Bintang. Setelah bergabung, pejabat eksekutif strategis baru kami akan segera menerima 10% saham perusahaan. Selain itu, grup ini memberinya modal investasi 100 juta dolar dengan otonomi penuh atas penggunaannya. Dan pejabat eksekutif strategis ini, yang telah meraih kekuasaan dan kehormatan, berasal dari klan Shen. Dia adalah putra Victor Shen. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambutnya. Selamat. NAK, ayah tidak tahu kamu hebat sekali. Tidak hanya kamu masuk ke grup Cahaya Bintang, tapi sebagai pejabat eksekutif strategis pula. Kenapa tidak bilang pada kami? Luar biasa, Leo. Kamu sekarang memegang 10% saham grup Cahaya Bintang, dan wewenang investasi 100 juta dolar. Statusmu sekarang setara, bahkan melampaui orang terkaya di distrik selatan. Ayah. Andai saja Ethan setengahnya waras sepertimu. Dan berprestasi. Sudah, Isabella, jangan sebut nama Ethan Shen. Jangan rusak suasana. Léo. Kamu harus naik ke panggung sekarang. Halo, semuanya. Alasan saya, Leo Shen, bisa bergabung dengan grup Cahaya Bintang. Bukan hanya karena kerja keras saya sendiri, tetapi juga berkat ibu dan ayah saya, dan perhatian kakak-kakak saya. Tanpa dukungan orang tua saya, dan kasih sayang kakak-kakak saya tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan seperti hari ini. Jadi hari ini, saya sangat berterima kasih pada keluarga saya. Tunggu, nama siapa yang baru kamu sebut? Nama saya, Sekretaris Hayes. Dia adalah putra saya, Leo Shen. Omong kosong. Pejabat eksekutif strategis baru, grup Cahaya Bintang, bukan bernama Leo Shen. Namanya adalah Ethan Shen. Apa? Ethan Shen. Tidak mungkin. Ethan Shen. Bagaimana mungkin dia menjadi pejabat eksekutif strategis yang baru? Tidak mungkin dia bisa lulus ujian dengan nilai sempurna seperti itu. Sekretaris Hayes, Anda yakin orangnya tepat? Benar. Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin Ethan Shen diangkat sebagai pejabat eksekutif strategis yang baru? Itu tidak mungkin. Saya tidak salah. Pejabat eksekutif strategis baru, grup Cahaya Bintang,
benar-benar adalah Tuan Eden Shen. Dia mengalahkan lebih dari 1.000 kandidat dari seluruh negeri. Dia bahkan memecahkan rekor untuk posisi pejabat eksekutif strategis. Rekor 5 tahun untuk nilai sempurna di semua babak. Semua ini telah melalui proses penyaringan ketat perusahaan. Tidak ada kecurangan. Ethan sehebat itu, sekreatif itu, dan keluarganya sendiri meragukannya? Pasti ada yang tidak beres. Eden, keluar dan jelaskan, jika ada kecurangan yang ditemukan, kamu akan hancur, kamu akan menyeret keluarga Shen kami bersamamu. Bejingen, kamu berani mempertanyakan grup Cahaya Bintang? Dengarkan, setiap perekrutan baru hari ini, melalui penyaringan ketat, perusahaan, bagaimana mungkin ada kecurangan? Dalam pengangkatan grup Cahaya Bintang, ini tesnya, kerjakan sekarang. Kira kamu bisa dapat nilai sempurna? Hadapi saja, kamu memang tidak cukup baik. Mengapa memfitnahnya? Jika ketahuan membicarakan buruknya lagi, saya akan minta Direktur HR mendiskualifikasimu. Sekretaris Hayes, hanya saja, kemampuan Ethan mengejutkan kami. Kami siniwa, agak terkejut, hanya itu. Benar. Masalahnya bukan terkejut. Tapi kalian tidak pernah peduli, makanya bicara sembarangan. Ibu ayah, tidak perlu meragukannya. Ethan adalah salah satu dari kita, keluarga Shen. Dia adalah pejabat eksekutif strategis yang baru. Ini juga kehormatan bagi keluarga kita. Ya. Ini, kehormatan bagi klan Shen. Mari kita sambut Tuan Ethan Shen ke panggung. NAK. Aku tidak pernah tahu kamu begitu hebat. Aku sangat bangga. Mulai sekarang, setiap bulan, $50.000 untuk uang saku. Dan, baju lama Leo. Kamu bisa ambil semuanya. Semua merek mewah. Sangat mahal. Mulai sekarang, semua orang akan iri padamu. Tidak perlu. Aku sudah memutus semua hubungan dengan keluarga Shen. Ethan Chick, ibu memberimu kesempatan untuk memenangkannya. Bersyukurlah, berpikirlah waras. Mengerti? Naonya Shen, Nona Shen, kalian menghalangi saya. Kau. Selamat, Tuan Ethan Shen. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Sekretaris Hayes. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Begitu berbakat, dan begitu rendah hati. Di belakangmu, pasti ada keluarga yang bahagia, mendukungmu. Kehormatan ini, sebaiknya kau bagikan dengan mereka. Sekarang, mari kita sambut Tuan Eden Shen untuk berbicara. Tolong berikan tepuk tangan untuknya. Keberhasilan yang telah kurai. Hari ini, selain kerja kerasku sendiri, sebagian besar berkat ayah angkatku, Theodore Yeo, dan keluarganya. Mereka tidak kaya, tapi mereka tetap melakukan semua yang mereka bisa untuk membiayai sekolahku. Mereka selalu bilang padaku bahwa bagi anak miskin, pendidikan adalah jalan keluar terbaik. Meskipun mereka tidak bisa hadir hari ini, aku tetap ingin mengatakan, Ayah, Ibu, Claire, terima kasih. Aku sayang kalian. Ethan Shen, kau berterima kasih pada orang luar. Tapi bahkan tidak berterima kasih pada orang tua kandung dan saudari-saudarimu sendiri. Apakah semua pendidikan itu sia-sia? Apa kau masih marah pada ibu? Keberhasilanku hari ini. Apa ada hubungannya dengan kalian? Kau berhasil bergabung dengan grup Cahaya Bintang sebagai pejabat eksekutif strategis. Bukankah itu berkat gen dan didikan keluarga Shen? Jika bukan karena gen dan didikan superior keluarga Shen, bahkan dalam 10 tahun, kau tidak akan bisa masuk grup Cahaya Bintang, apalagi menjadi pejabat eksekutif strategis utama seperti sekarang. Ketika kau pertama kali datang ke keluarga Shen, pernahkah kau berpikir betapa menyedihkan dirimu, betapa lusuhnya? Kau bahkan berani mencuri perhiasan dan uang tunai, dan mendorong Leo ke kolam renang. Dan yang paling penting, baru sebulan yang lalu, kau menabrak Jason Jiang dan membuatnya koma. Jika bukan karena koreksi keluarga Shen, kau sudah lama tersesat. Dari mana kau dapat semua kemuliaan ini sekarang? Polisi sudah membebaskanku. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan aku bersalah? Kalian tidak pantas menjadi orang tuaku. Aku tidak pernah punya orang tua seperti kalian. Ethan Shen, biar kukatakan sesuatu padamu. Jika kau masih ingin menjadi bagian dari keluarga kami, lebih baik kau bersikap baik. Jika kau terus bersikap sok susah, kami tidak akan menginginkan. Kosebage a dit Camille agit. Jika kalian tidak menginginkan adik ini, aku, Claire Yeo, menginginkannya.
Dangar, Ethan. Kalau kau masih mau jadi bagian dari keluarga ini, hati-hati dengan langkahmu. Calo Coterutruzan. Bersikap sok susah didekati. Camille Akan. Mengusirmu untuk selamanya. Kau tidak menginginkannya? Ya, Claire menginginkannya. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memukul adikku. Kurang ajar sekali kau. Beraninya kau. Beraninya kau memukul istriku. Wanita gila. Wanita gila yang mana? Itu aku. Aku wanita gilanya. Terus kenapa? Setidaknya kamu sadar. Keluar. Claire, Ethan, kamu terbelenggu oleh bakti anak. Jadi mencari keadilan itu sulit bagimu. Ketidakadilan ini akan kubuat jadi benar untukmu. Hari ini adalah hari besar untuk adikku Ethan. Hari pertamanya di grup Cahaya Bintang. Ini puncak dari bertahun-tahun belajar. Dan berjuang. Untuk akhirnya mencapai mimpinya. Kalian, sebagai orang tua dan saudari kandungnya, sudah berhutang padanya selama lebih dari 1 dekade. Tidak hanya kalian gagal membayarnya, kalian bahkan menindas dan mempermalukannya tanpa batas. Kalian bahkan menjebak orang yang tidak bersalah, dan memenjarakannya. Dan sekarang, Kalian berani. ikut menumpang kesuksesannya. Katakan, bukankah kalian pantas ditampar? Sebelum Ethan menjadi pejabat eksekutif strategis yang baru di seluruh keluarga Shen, apakah satupun dari kalian bahkan meliriknya? Sekarang Ethan sedang melambang tinggi. Kalian ingin menggunakan ikatan keluarga dan genetika untuk membuatnya merasa bersalah. Katakan, Bukankah kalian pantas ditampar? Keluarga Sen ini keterlaluan banget. Mereka kasih Leo rumah sama mobil. Ditambah uang tunai yang gak ada habisnya. Tapi buat putra kandung mereka sendiri, buat biaya hidup aja gak dikasih sepeser pun. Dan Ethan, kan punya kemampuan buat jadi pejabat eksekutif strategis yang baru. Tapi keluarganya pura-pura nggak lihat. Sudah jelas mereka nggak pernah peduli sama Ethan. Sedikit pun nggak. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, pasti kamu kira Leo itu putra kandung mereka. Dan Ethan itu gelandangan. Keluarga kami nggak pernah memperlakukan Ethan dengan buruk. Alasan kami tegas sama dia. Itu supaya dia bisa hilangkan kebiasaan buruk yang dia pelajari selama ini. Sejak dia balik beberapa tahun ini, dia udah nyuri entah uang atau perhiasan. Dia juga pernah dorong Leo ke kolam berkali-kali. Masa kami nggak boleh mengoreksinya? Ethan nggak mungkin ngelakuin hal-hal itu. Kamu sebutin banyak banget tuduhan, tapi apa kamu lihat satupun dengan mata kepala sendiri? Atau dengar dengan telinga sendiri? Leo yang bilang, masa bohong? Jadi kamu nggak lihat sendiri. Terus kamu punya hak apa buat nuduh dia? Jadi apa kata Leo? Itu yang berlaku? Kalau dia suruh kamu jual diri, apa kamu mau? Camus. Oke, baiklah. Kadang-kadang kami mungkin mengabaikan dan salah paham terhadap Ethan, bahkan menyalahkannya tanpa alasan. Tapi di lubuk hati, dia selalu keluarga, dan kami selalu menyayanginya. Kamu menyebut itu cinta? Dengan tidak membelikannya baju baru, tidak memberinya uang saku, menolak kesempatan magang untuknya, atau bahkan memenjarakannya selama sebulan penuh? Claire, tidak perlu bicara banyak-banyak kepada mereka. Tidak. Kamu terlalu baik, dan kamu membiarkan saja. Tapi aku selalu menuntut balas. Untuk cara mereka menindasmu. Aku akan membuat mereka membayar. Ashui. Tunggu dulu. Ini urusan keluarga Shen. Apa haknya orang luar sepertimu untuk ikut campur dan menyuruh-nyuruh kami? Benar, drama keluargamu tidak pantas bagiku. Dan aku tidak tertarik. Tapi menindas Ethan sangat tidak bisa diterima, karena aku saudarinya. Kamu saudarinya? Kalau begitu, izinkan aku bertanya, lalu kami ini apa? Hey, kamu. Sialan. Kamu cuma diam saja dan tidak berbuat apa-apa? Orang luar bisa menganiaya orang tua dan saudari kami. Dan kamu sama sekali tidak punya hati nurani? Aku tidak akan pernah diam membiarkan orang luar menganiaya orang tua dan saudariku. Sayangnya, kamu bukan keluargaku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki adalah Claire dan keluarganya. Ethan, dia tidak ada hubungan darah denganmu. Bisa jadi, keluarganya adalah pembelinya. Maksudmu, kau akan memanggil pencuri sebagai ayahmu?
Selama bertahun-tahun sejak keluarga, Yo mengambilku. Kami memang tidak kaya raya. Tapi aku bahagia setiap harinya. Tapi di rumah tangga Shen, setiap hari terasa seperti setahun. Jadi katakan, siapa penghiri yang sebenarnya di sini? Ethan, jangan khawatir. Aku janji, mulai sekarang, hidupmu hanya akan menjadi lebih baik. Anak durhaka, kau ingin memutuskan hubungan dengan kami? Ya, Cukup sudah omongmu. Pereni dengen by cara berbelit-belit. Menggunakan psikologi terbalik. Jika kau benar-benar membuat ayah marah, maka semua rencana kesilmu akan hancur berantakan. sudah kukatakan sebelumnya. Aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Shen untuk selamanya. Simpan saja semua kasih sayangmu untuk Leo. Kau semburu pada Leo, kalau begitu ibu berjanji. Untuk lebih memperhatikanmu mulai sekarang. Berhenti berpura-pura. Perhatianmu yang katanya tidak ada harganya bagiku. Aku hanya ingin memutus semua hubungan dengan kalian. Ethan, kau tahu apa yang terjadi kalau kau putus hubungan dengan keluarga Shen? Kau akan kehilangan statusmu sebagai pewaris keluarga Shen. Kau akan kehilangan kehidupan mewahmu. Kau akan berada di dasar masyarakat. Jadi kau pejabat eksekutif strategis. Lalu apa? Banting tulang setiap bulan. Apa kau punya mobil mewah? Bisa beli rumah mewah? Uangmu tidak ada hubungannya dengan Ethan. Apakah ada yang pernah untuknya? Hari ini adalah jamuan pelantikan Ethan. Jadi hadiah apa yang kalian bawa? Tentu saja hadiahnya sudah siap. Penthouse Celluas 5.000 kaki persegi. Accubélican Diaini. Jam Tangan Mécanique Van Cleave et Arpel. Dan ini yang aku dapatkan, senilai $5 juta. Mobil sport Maserati yang paling top. Semua ini untuk Ethan? Ya, ayah. Untuk seorang putra angkat, kalian menyiapkan begitu banyak hadiah. Tapi untuk putra kandung kalian sendiri, kalian tidak menyiapkan apa-apa. Orang tua dan saudari yang seperti apa kalian ini? Sungguh mencontohkan standar yang tinggi, ya? Bukankah itu hanya kesalahpahaman tentang kemampuan Ethan? Lagi pula, dia baru saja keluar dari penjara. Kami tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Tapi jika Ethan benar-benar membutuhkan, kami memang punya Mercedes tua di rumah. Dia boleh memilikinya. Benar. Jika kau mau mengakui kesalahanmu, aku akan memberimu Mercedes tua yang sudah dikemudikan kepala pelayan selama lebih dari 10 tahun. Itu untukmu. Ethan Shen. Bukankah seharusnya kau cepat-cepat berterima kasih pada orang tua kami? Lagi pula, rongsokan tua itu masih bisa laku puluhan ribu dolar. Kau berikan putra angkatmu, Leo, hadiah jutaan dolar. Tapi untukku, darah dagingmu sendiri. Kau berikan Mercedes tua yang cuma bernilai puluhan ribu. Bahkan berpura-pura adil saja tidak bisa. Berani-beraninya kau bilang kita keluarga? Aku cuma khawatir Leo akan tersinggung. Lagi pula, dia tidak sepintar kamu. Kalau aku beri kalian hadiah yang sama, dia akan merasa tidak enak. Sebegitu besarkah kau menyayangi Leo? Dan sebegitu bencinya kau pada Ethan? Kakap. Berhenti bicara dengan nada sarkas begitu. Pejabat eksekutif strategis yang baru dilantik. Bukanlah hal yang istimewa. Dengan caranya yang manipulatif, kepribadiannya yang suka cari perhatian, dan kasus tabrak lari itu, serta sikapnya yang sama sekali tidak menyesal, memberinya Mercedes tua, sudah lebih dari cukup. Oh iya. Bukankah kamu satu-satunya adiknya? Hadiah apa yang kamu, satu-satunya adiknya, siapkan untuknya? Apakah 3 tulang ayam? 10 tusuk sate domba, atau mungkin sepiring terong bakar? Hahaha. Hari ini adalah jamuan pelantikan Ethan. Tentu saja aku menyiapkan hadiah. Bawakan hadiahnya. Dipersembikan hadiah pelantikan 3 rangkap, untuk menghormati Tuan Shen. 500,000 dolar tunai, untuk mendoakan Tuan Shen. Jalan ke depan yang mulus. Masa depan yang cerah cemerlang, lebih bersinar dari matahari pagi. Villa Zenith, untuk mendoakan Tuan Shen. Terus mendaki ke puncak. Berdiri di atas semua orang. Sebuah Bentley, untuk mendoakan Tuan Shen. Meninggalkan semua pesaing jauh di belakang. Dan menikmati kemenanganmu. Mengendarai gelombang kesuksesan. Ya ampun, Bentley, uang tunai, Villa Zenith. Hadiah-hadiah ini benar-benar menghancurkan apapun yang dibawa Leo Shen. Saudari angkat Eden ini, siapa dia? Sampai bisa memberi hadiah segila ini? Ini lebih banyak wang daripada yang dilihat kebanyakan orang. Seumur hidup mereka. Jika semua ini nyata,
Dia 100 kali lebih baik daripada saudari kandungnya. Betul sekali. Ethan, hadiah malam ini disiapkan agak terburu-buru. Tolong terima dulu untuk sementara. Dalam beberapa hari ke depan, orang tua dan aku akan punya kejutan yang lebih besar lagi untukmu. Claire, ini terlalu berlebihan. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Jangan ngomong konyol. Terima saja. Anggap saja, aku sedang memperbaiki kesalahan. Dulu, kalau aku tidak setuju kamu kembali ke keluarga Shen, kamu tidak perlu menderita. Selama ini, Claire, ini bukan salahmu. Aku yang buta dan bodoh. Tapi akhirnya aku sadar. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah terikat lagi dengan yang disebut ikatan darah itu. Masih main sandiwara? Mau ku bawakan Oscar? Sandiwara? Ibu, aku sudah menyelidiki semuanya. Seluruh keluarga Eden Shen, mereka semua berandalan. Ayah angkatnya hanya pemilik kedai barbeque. Ibu angkatnya bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Yo. Yang disebut kakaknya, dia hanya pelayan di Hotel Zenith. bayangkan, ini inspeksi pribadiku di properti grup Yo, Hotel Zenith. Malah dikira pelayan. Seluruh kekayaan keluargamu, apa? Beberapa ratus ribu? Mobil mewah? Villa? Kamu pikir kamu mampu membeli itu semua? Jadi semua, hadiah mewah, ini cuma tipuan belaka. Palsu total. Sekarang aku ingat. Waktu itu, kami menjemput Ethan untuk membawanya kembali ke keluarga Shen, tepatnya di kedai barbeque ini. Kukira dia bekerja di sana. Ternyata ayah angkatnya yang punya tempat ini. Leo memang yang pintar. Dialonsung t'as eu Kalo Mereka, Anya Berpura-Pura. Keluarga angkatnya, Kalo Mereka, Benar-Benar Kaya. kenapa ada yang jadi tukang bersih-bersih? Yang Limbuka qui est des barbecues. Dan yang lain jadi pelayan sialan itu? Berdrama dengan semua kebohongan itu. Katanya jalan menuju kesuksesan. Malu sekali. Kenapa aku punya adik seperti kamu? Kenapa kamu bisa begitu? Masih muda sudah sombong. Ethan, Claire, apapun darimu, sangat berarti bagiku. Adikku sayang, tidak bisakah kamu jujur saja? Berhenti mencoba menjadi orang yang bukan dirimu. Tidak malukah kamu? Ethan Shen, kamu sangat ingin sekali dicintai kami, dan diperhatikan, sampai mau melakukan apa saja. Dengarkan aku. Aku sangat kecewa padamu sekarang. Kepedulianmu yang katanya itu, sama sekali tidak berarti bagiku. Kalian pikir kalian berdua bisa main sandiwara kecil ini supaya terlihat baik, dan aku akan merasa bersalah atau menyesal? Mimpi kali. TAPI. Aku bisa bilang padamu, karena sekarang kamu adalah pejabat eksekutif strategis yang baru. Kalau kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan memberimu kesempatan untuk merangkak kembali ke keluarga Shen. Kalau tidak, kita putus semua hubungan. Sempurna. Ini perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Tanda tangani. Kamu dan aku, ayah dan anak, tidak akan ada lagi. Ethan Shen. Kamu pikir karena sekarang kamu pejabat eksekutif strategis yang baru di grup Cahaya Bintang, kamu sudah hebat sekarang? Seluruh sandiwara mengalah ini, kamu pikir bisa dengan mudah memanipulasiku? Biar ku katakan, aku tidak akan tertipu. Kalau kamu mau putus hubungan sekarang, aku akan kabulkan keinginanmu. Aku akan buat kamu mengerti. Apa artinya menembak kaki sendiri? Kamu tahu kan pepatah tentang menembak kaki sendiri? Ayah, Ethan cuma lagi ngambek aja. Dia nggak beneran mau putus hubungan. Masa kamu mau nurutin dia kayak gini? Betul. Dia kan masih anak kita, darah lebih kental daripada ayah. Sudahlah, kita suruh dia berlutut di luar 2 hari saja sebagai hukuman. Isabella, kenapa kamu merobek perjanjian pemutusan hubungan keluarga itu? Tapi itu nggak penting. Di hatiku, ikatan kita sudah lama putus. Ethan, hentikan. Kalau kamu terus begini, seluruh rencanamu bakal hancur berantakan. Kamu harusnya berlutut memohon pada ibu dan ayah, agar mereka mengampunimu, supaya kamu bisa kembali ke keluarga Shen. Lagi pula, kalau kamu betul-betul bermusuhan dengan ibu dan ayah, kamu harus rela melepas statusmu sebagai tuan muda, dan akhirnya jadi berandalan. Dan keluarga Shen bisa menghancurkanmu dengan mudah. keluarga Shen aja.
nggak bakal sanggup mengatur Ethan. Ethan cuma terlalu polos. Dan kamu, saudarinya, sama kekanak-kanakannya. Tapi kamu malah ikut-ikutan berakting menyedihkan. Bersama dia. Dengarkan baik-baik. Kalau Ethan kehilangan dukungan dari keluarga kami, dia akan menyesal seumur hidup. Keluarga seperti kalian saja nggak layak kami hiraukan. Apalagi penyesalannya. Kamu cuma pelayan di Hotel Zenith. Apa yang membuatmu pikir kamu punya hak untuk melawan keluarga kami? Denge ya. Grup Zenith dan keluarga kami adalah mitra strategis. Tahu nggak? Cukup satu telepon. Aku bisa bikin kamu dipecat dari Zenith. Kamu nggak bisa memecatku. Tapi aku bisa membuat Zenith memutuskan hubungan dengan keluargamu. Berani sekali kamu. Kalau begitu, coba saja batalkan. Mari kita lihat. Bagaimana seorang pelayan dari Hotel Zenith menghentikan bisnis kami. Keluarkan pemberitahuan. Masukkan keluarga Shen ke daftar hitam Hotel Zenith. Ethan. Apa aku terlalu keras? Ah, sudahlah. Demi kamu, aku biarkan saja. Bagaimanapun juga mereka saudara-saudaramu. Claire, hubunganku dengan mereka sudah putus. Ethan Shen, bisakah kamu berhenti berbuat onar? Kalau terus begini, kamu hanya akan semakin mengecewakan kami. Kalau mau diterima di keluarga Shen, buktikan dengan kerja nyata. Jangan pikir kamu bisa dapatkan yang kamu mau dengan memancing emosi kami. Orang tua kami dan kami semua orang sukses. Orang-orang yang berpengalaman. Trik-trik konyolmu itu hanya memelukkan di mata kami. Ethan, kalau kehadiranku di sini membuatmu tidak senang atau terancam, ya, mungkin sebaiknya aku tinggalkan keluarga Shen. Aku kan bukan putra kandung keluarga Shen. Tidak boleh. Tidak boleh. Kamu akan selalu jadi anak ibu. Kamu tidak boleh meninggalkan keluarga Shen. Aku cuma tidak tega melihat Eden begitu sedih. Lihat ini. Semuanya, lihat. Lihat Leo kita ini. Dia tahu mana yang penting. Tidak sepertimu, yang kerjanya cuma bikin drama. Aku benar-benar tidak mengerti. Kalian berdua anakku. Kok bisa beda banget? Tuan Shen, perjanjian pemutusan hubungan keluarga mungkin belum ditandatangani. Tapi di hatiku, hubungan kita sudah selesai. Kamu tidak berhak menyuruhku melakukan apapun. Lihat dirimu, sayang, sekeras kepala, tidak tahu apa yang baik untukmu. Lebih baik kamu mati di luar sana. Biar ku jelaskan, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang di luar sana. Jangan pernah kamu kembali merangkak. Untuk memohon pada kami dengan berlutut. Aku, Ethan Shen bersumpah bahwa aku lebih baik kelaparan, kehausan, atau bekerja sampai mati daripada seumur hidupku menginjakan kaki lagi di rumah keluarga Shen. Baik. Aku tidak sabar ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah sendiri tanpa dukungan keluarga kami. Ayah, sudahlah. Jangan bicara seperti itu pada Eden. Lagi pula, Eden memang punya kakak yang baik sekali. Cukup satu telepon darinya untuk membuat Hotel Zenith memutus semua hubungan dengan keluarga kita. Ayah, jika ayah mengganggu Eden lagi, maka keluarga kita akan kehilangan segalanya. Aku tidak percaya bahwa seorang pelayan bisa memaksa kita untuk berhenti bekerja sama dengan grup Zenith. Dengarkan, Claire, aku sudah melepaskan Ethan Shen. Jadi jangan kamu menahan diri karena dia, dan datanglah balas dendam. Ayo, balas dendamlah. Baiklah. Silakan saja. 5. 4. Masih berakting? Victor Sen, kamu dan keluargamu sekarang masuk daftar hitam Hotel Zenith. Security, keluarkan dia dari sini. Beraninya kau memasukkan keluarga Shen ke daftar hitam? Masih banyak mulut di sini, security, hajar dia sampai babak belur. Stop. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Hentikan sekarang. Stop.
Jangan pukul dia. Aku peringatkan kalian, jangan berani-berani sentuh aku. Lepaskan aku, para satpam. Serahkan saja hal-hal ini padaku mulai sekarang, Ethan. Claire, kamu yang terbaik. Ethan, Ibu, Ayah. Ibu, Ayah, acara jamuannya sudah selesai? Aku bahkan belum memberikan hadiah pelantikanmu, dan aku belum memberi pelajaran pada Victor Sen dan keluarganya. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, kita seharusnya datang dengan helikopter. Kita tidak akan terjebak macet. Ayah, Ibu, untung kalian tidak datang. Kalian tidak perlu melihat para badut itu membuat keributan. Mengganggu Ethan. Kalau tidak, kalian pasti marah sampai stroke. Victor Shen dan keluarganya, berani mengganggu Ethan kita? Selama 5 tahun ini, kalau bukan karena Ethan, apakah kami akan memberikan begitu banyak bisnis ke mereka? Betul. Jadi, katakan, kamu ada di sana, membela adikmu, kamu sudah memberi mereka pelajaran? Tentu saja. Ibu, jangan khawatir. Claire selalu mendukungku, dan dia benar-benar memberi mereka pelajaran. Benarkah? Ayah, Ibu, terima kasih selalu melindungiku, dan sudah mengeluarkan uang sendiri untuk mendukungku. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Aku tidak perlu semua hal mewah ini. Hadiah pelantikan Claire, dan mobil mewah yang kalian sewa itu. Tolong kembalikan secepatnya. Kalian sudah membesarkanku lebih dari 10 tahun. Mulai sekarang, giliranku untuk merawat kalian. Mobil mewah sewaan itu? Mobil mewah itu cuma sewaan. Wah, nak tersayang. Ibu dan ayah, bukan tipe orang yang suka pura-pura. Kami sudah lelah berpura-pura. Sekarang kami mau jujur. Kakakmu Claire adalah presiden direktur Grup Yo. Ibumu adalah ketua dewan Grup Yo. Dan ayah adalah pemegang saham terbesar di Grup Yo. Apa? Grup Yo yang terkenal di seluruh dunia itu didirikan oleh kalian? Kalian tidak bercanda, kan? Wah, adikku yang konyol. Masa sih ibu dan ayah bohong sama kamu? Hadiah peresmian 3 kali lipat itu? Itu semua asli. Mobil mewah ibu dan ayah? Juga asli. Kalau korporasi Zenith yang memutuskan hubungan dengan keluarga Shen? Tentu saja, itu juga benar. Korporasi Zenith adalah anak perusahaan dari grup Zhou kami, perusahaan kecil yang tidak berarti. Kami merahasiakannya agar kamu bisa merasakan hidup sebagai orang biasa. Lalu kami mengembalikanmu ke keluarga Sen. Berharap kamu bisa merasakan kasih sayang orang tua dan kakak kandungmu. Siapa sangka, mereka ternyata monster. Tapi tidak apa-apa, mereka tidak menginginkanmu. Kami yang mau. Besok, ibu ajak kamu belanja. Kami akan ganti rugi untukmu, besar-besaran. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Nyonya. Kami tidak sedang melihat tas wanita. Tunjukkan tas pria terbaru kepada saya. Bungkus semuanya untuk nak. Ya naonnya. Ibu, tidak perlu. Aku tidak butuh sebanyak ini. Pakai saja yang berbeda setiap hari. Buang saja kalau sudah selesai. Kalau keluarga Sen tidak memberikannya padamu, aku akan memberimu 100 kali lipat lebih banyak. Ayo pergi. Yang ini, yang itu, dan yang itu juga. Ah, lupakan saja, jangan repot-repot memilih. Tidak ada yang harganya di bawah 2 juta dolar. Bungkus semua yang lainnya. Ya naonnya. NK, ayah juga punya hadiah untukmu, nak. Hah? Ada apa dengan? Hah? Ayo pergi. Menara Platinum. Menara Piala Emas. Menara Surgawi. 1 unit di setiap lantai. Ayah, mana mungkin aku tinggal di semuanya? Ya biarkan saja kosong. Kita akan mampir saja kapanpun kita mau. Lupakan memorize satu. Ini bikin pusing. Baiklah begini saja. Di seluruh provinsi Puncak Selatan,
Untuk setiap properti mewah, kita ambil satu unit. Yang harganya di bawah 5 juta dolar. Kita lewati. Ya Tuan, akan segera saya urus. Tuan, Ibu, Ayah, kalian berdua sudah dapat giliran. Sekarang giliranku. Baiklah. Lamborghini, Porsche, Maybach, dan semuanya edisi terbatas. Aku tidak tahu mobil seperti apa yang kamu suka, jadi aku langsung saja membelikanmu 30 unit. Dengan begitu, mulai sekarang, dari tanggal 1 sampai 30 setiap bulan, kamu bisa bawa yang berbeda-beda. wah. Mereka menyapu bersih semua properti mewah, dan sekarang mereka menghadiahkan lebih dari 30 mobil mewah. Mereka kaya raya sekali. Ya, dengan semua hadiah ini, harganya pasti 10 juta dolar. Kan, pria itu pria paling beruntung di dunia. Claire, kamu sudah memberiku hadiah. Adikku yang bodoh, itu cuma pembukaannya saja. Tidak. Dan hadiah berikutnya ini, masih cuma pembukaannya. Maksudmu APA, Claire? Ini, dari aku, ibu, dan ayah, 10% saham perusahaan dari masing-masing kami. Mulai sekarang, kamu adalah tuan muda keluarga Yo, dan pemegang saham terbesar dari grup Yo. Ibu, ayah, hadiah-hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ethan, hadiah-hadiah ini bukan cuma hadiah dari kami semua, tapi juga cara kami untuk memperbaiki kesalahan. Kalau 5 tahun lalu, kami tidak membiarkanmu mencari keluarga kandungmu, kamu tidak akan menderita selama 5 tahun. Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Kalau kamu menolak hadiah ini, maka ibumu, ayahmu, dan kakakmu akan merasa bersalah seumur hidup. Ibu. Selain itu, ibumu dan aku, kami punya maksud tersendiri. Lihat, kamu bisa masuk ke grup Cahaya Bintang, dan menjadi pejabat eksekutif strategis yang baru. Membuktikan kamu lebih tajam. Daripada kami bertiga digabung, ibumu dan aku sudah mulai tua, siap pensiun dan menikmati masa tua. NAK perusahaan ini sekarang ada di tanganmu, jaga baik-baik. Ok? Baiklah, aku terima. Aku akan bekerja sama dengan Claire untuk mengelolanya dengan baik. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Nah, gitu dong. Baru itu adikku. Oh, iya, jadi, apa kamu berencana balas dendam ke keluarga Shen sendiri? Perlu bantuan kakakmu? Dia benar. Keluarga Shen tidak layak ku benci. Apalagi balas dendam. Saat ini, aku cuma ingin menemukan mobil Jason Jiang dan membersihkan namaku. Polisi bilang padaku di penjara bahwa rekaman pengawasan Leo Shen sudah dihancurkan. Jadi sekarang, satu-satunya petunjuk kita adalah Jason Jiang. Mencari mobil itu? Tunggu. Aku bisa minta Zaneye membantumu. Dia kan ratu dunia bawah. Zaneye. Namanya terdengar sangat familiar. Manajer hotel itu sedang apa sih? Dia tahu nggak siapa kita? Dia memukul Leo dan mengusir kita dari Hotel Zenith. Aku akan melaporkannya sekarang. Sudah diam saja kamu. Manajer hotel itu bukan pemula. Kalau dia nggak punya dukungan kuat, dia nggak akan berani mengusir kita. Apa itu, Claire? Kalau dia benar-benar punya kekuatan seperti itu, menitap kita, bagaikan jalan-jalan di taman buat dia. Kamu lihat nggak, Claire? Berlagac, son bon dit Jamuan Pelantican itu? Dia mungkin memang punya pengaruh. Kita sebaiknya menguji dulu, supaya nggak menginjak ranjau. Isabella, ibu, jangan berani-beraninya kalian membiarkan wanita itu menipu kalian. Dia? Masa? Dia cuma pelayan di Hotel Zenith, nggak ada latar belakang apa-apa. Kamu tahu dari mana? Waktu aku lewat hotel tadi, aku lihat mereka mengendap-endap, jadi aku mendekat dan menyimak. Dan coba tebak? Ada yang gak beres, Eden Shen dan Theodorio. Mereka minjam uang buat sewa mobil mewah dan beli hadiah mewah itu. Cuma buat pamer. Gak percaya? Ya, dengerin dulu. Ibu, ayah, terima kasih sudah selalu jaga aku. Dan terima kasih sudah ngasih duit sebanyak itu buat dukung aku. Tapi anak kalian udah gede sekarang. Aku gak butuh barang-barang mewah kayak gini. Hadiah pelantikan buat Claire, sama mobil mewah yang kalian sewa buat aku. Tolong kembalikan secepatnya. Anak itu gak pernah kapok, berani-beraninya bikin ulah kayak gini. Dia benar-benar memelukin. Terus gimana kamu jelasin kita diusir?
Sama manajer hotel? Ibu. Gimana dengan Claire? Dia cuma pelayan di Hotel Zenith. Jadi wajar aja manajernya bantu mereka usir kita. Masuk akal banget. Lagi pula, sebagai wanita muda dari keluarga baik-baik, mana mungkin kita bikin ribut di depan umum, iya kan? Aku mau laporkan manajer mereka, dan blacklist seluruh keluarga Claire. Aku bakal pastiin dia gak punya tempat, di seluruh provinsi Puncak Selatan. Sudahlah ya, Demi Ethan, biarin aja mereka. Anak itu. Odar putus semua hubungan sama kita. Muka APA lagi yang Japannya? Dan di mataku, dari awal pun dia gak pernah punya muka. Semua yang dilakukan Ethan, dan orang tua angkatnya, mereka ngutang buat bantu Jeff Hammer. Semuanya cuma biar dia kelihatan lebih baik. Buat naikin statusnya sendiri. Di mata kita. Tepat sekali, Ethan. Dia cuma lagi cari perhatianku, biar aku lebih perhatian ke dia. Kayak anak kecil ngambek. Terserah deh, kita abaikan aja dia. Dan Ethan, sekarang udah ketahuan, kalau dia gabung ke grup Cahaya Bintang. Sebagai pejabat eksekutif strategis yang baru, dia lagi banyak dibicarakan, dan publisitasnya seharusnya bertahan sekitar setengah bulan. Kalau kita kasih dia kesempatan sekarang, wait balik, dia pasti bakal sangat bersyukur. Lagi pula, keluarga Shen dan perusahaannya juga bakal dapat pengakuan lebih. Terrace, uangnya bakal mengalir deras. Ada benarnya juga. Baiklah, mengingat dia cuma bersaing untuk perhatian dan ngambek, kita akan kasih dia kesempatan untuk melayani seluruh keluarga kita. Hahaha, damn. Dia harus ngadain makan malam rekonsiliasi, undang seluruh keluarga, dan minta maaf secara terbuka. Kalau enggak, lupakan aja mau balik. Kalau dia ninggalin keluarga Shen, dia bukan apa-apa, dan keluarga Jiang bakal menghancurkannya. Hahaha. Besok sebenarnya adalah ulang tahun Leo yang ke-23. Bayarkan Ethan yang urus. Casey Jia Jalan Keluar dan Kesempatan Butte Menebus Kesalahan. Ibu, untuk pesta ulang tahunku, aku mau ngadainnya di Aula Cahaya Bintang di Hotel Puncak Indah. Boleh, kan? Itu hotel termahal di seluruh provinsi Puncak Selatan. C'est Madame Saja Disana. Harganya tidak kurang dari $1 juta. Kalau kamu khawatir Eden akan marah, mungkin kita sebaiknya lupakan saja. Lagi pula, pesta ulang tahun. Tetaplah pesta ulang tahun, dimanapun diadakan. Sama sekali tidak. Leo, besok adalah ulang tahunmu, yang ke-23. Kita tidak bisa menganggapnya seperti hari biasa. Jangan khawatir. Ayah akan pastikan kamu mendapatkan pesta ulang tahun paling gemilang yang pernah ada. Terima kasih, Ayah. Perry tahu Ethan bahwa jika dia ingin kembali ke keluarga Shen, dia harus mengamankan Balai Cahaya Bintang dan memberikannya kepada Leo. Ini bukan permintaan. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan diri, karena tanpa keluarga Shen, dia bukan apa-apa, dan dia akan menghadapi seluruh kekuatan balasan kita. Ethan, hari ini kamu telah membuat semua orang tidak senang. Kamu bahkan membuat Leo sangat kesal. Orang tua kita dan Sophia benar-benar marah, tapi kita masih keluarga. Aku berhasil meyakinkan mereka untuk tidak memasukkanmu ke daftar hitam, dan mereka bersedia memberimu satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki keadaan. Lanjutkan. Aku penasaran ingin melihat perbaikan macam apa yang kamu maksud. Besok ulang tahun Leo. Kamu harus mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Ingat, harus diadakan di Starlight Hall, Hotel Crestview. Skala pestanya harus benar-benar mewah, bernilai jutaan dolar. Oh, dan semuanya, dekorasinya, makanan dan minumannya, harus yang terbaik. 1 juta yang receh seharusnya bukan masalah. Bagi orang penting sepertimu kan? Kamu bawa keluarga angkatmu untuk pamer. Nah, aku di sini untuk memberimu pelajaran hari ini. Mari kita lihat apakah kamu masih berani untuk menjaga gengsi lagi. Ada lagi? Oh, masih ada. Besok di pesta itu, kamu akan berlutut di depan semua orang dan minta maaf pada ibu dan ayah. Orang tua tidak mungkin salah. Bagaimanapun mereka memperlakukanmu, kamu harus bersyukur. Isabella, otakmu rusak, kamu ditendang keledai di kepala, atau kamu jadi amnesia? Aku sudah memutus semua hubungan dengan keluarga Shen. Beraninya kau mengatakan itu padaku? Ethan, aku tahu di jamuan pelantikan itu terlalu banyak orang, jadi kamu terlalu malu untuk menundukkan kepala pada kami. Tapi sekarang cuma kita berdua di telepon ini. Untuk APA berpura-pura? Kau pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan? Kau sudah melakukan semua trik ini hanya untuk menarik perhatian kami.
Kau ingin kami lebih peduli padamu. Sekarang, orang tua kami telah setuju untuk mengizinkanmu kembali ke keluarga Shen. Dan mereka telah berjanji bahwa mereka pasti akan lebih peduli padamu. Apa lagi yang mungkin kau inginkan? Sudah cukup. Kalian orang Shen terlalu tinggi hati. Ingat kata-kataku. Lebih baik aku di sini. Kelaparan, kehausan, atau bekerja keras sampai mati. Daripada semua hidup ini menginjakkan kaki lagi di keluarga Shen. Sudahlah, Ethan. Berhenti berakting. Kau tahu betul seberapa besar arti keluarga Shen bagimu. Berapa kali kau bersikap keras hanya untuk kembali merangkak minta maaf? Dulu aku buta dan bodoh. Tapi, sekarang aku melihat dengan jelas. Simpan alasanmu. Tanpa perlindungan keluarga Shen. Keluarga Jiang pasti akan balas dendam. Xiao Reng. Pejabat eksekutif strategis di grup Cahaya Bintang. Tidak akan bisa bertahan dari pembalasan mereka. Jika kau tak ingin berakhir kembali di penjara menderita, maka lebih baik kau ambil kesempatan yang keluarga Shen berikan ini. Ingat ini. Pesta besok harus benar-benar sempurna. Kalau tidak, aku tidak akan senang. Bodoh. Tuan Shen. Nona Ye ada di sini untuk menemui Anda. Nona Yi. Tuan Shen. Malam mobil Jason Jiang hancur. Mobilnya dijual ke provinsi lain. Untungnya, aku berhasil melacaknya. Rekaman dari dashcam juga sudah dihapus. Tapi, Kamera keamanan pinggir jalan merekam semuanya, seluruh kecelakaan Leo. Rekaman mentahnya sudah kusimpan di sini. ini. Gunakan untuk membersihkan namamu kapanpun diperlukan. Katakan pada Claire. Aku berhutang budi padanya, dan sekarang sudah kubayar. Dan kedepannya, jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele seperti ini. Terima kasih. Kau benar-benar penyelamatku. Jadi namamu adalah Ethan Shen. Kamu Ethan Shen. Gadis kecil, aku menukar beberapa botol untuk roti ini. Makan selagi masih hangat. Tuan, siapa namamu? Namaku Ethan Shen. Setelah kamu selesai makan, aku akan membawamu ke panti asuhan. Agar Mama Zhao bisa mengangkatmu. Terima kasih, Tuan. Noni, kamu kenal aku. Kamu ingat gadis kecil yang meringkuk di pinggir jalan itu? Kamu itu, gadis kecil yang makan 8 roti. Sekaligus itu? Ethan. Benar-benar kamu? Ethan. Dulu, kalau bukan karena rotimu, aku sudah mati kelaparan atau kedinginan di jalanan. Aku tidak tahu, tapi kamu memelukku. Agak terlalu erat. Maaf. Silakan duduk. Mari kita bicara. Ethan. Besok kan ulang tahun ke-60 Mama Zhao. Aku mau mengadakan pesta besar untuk beliau. Di Ballet Starlight, Hotel Crestview. Ini jamuan khusus untuk beliau. Kamu harus datang. Sejak keluarga Yao memilihmu dan mengangkatmu sebagai anak, aku dan Mama Zhao sangat merindukanmu. Tapi kami takut mengganggu kehidupan normalmu. Jadi tidak pernah menghubungimu. Claire Yao juga akan datang besok. Panti asuhan bisa bertahan selama ini. Sebagian besar berkat dukungan mereka. Makanya aku membantu beliau. Untuk hari spesial Mama Zhao besok, aku akan datang. Ngomong-ngomong, aku ingin memberi Mama Zhao hadiah yang bermakna. Tapi aku bingung mau kasih apa. Seumur hidup beliau menolong orang lain. Kebaikannya sudah tersebar luas. Bagaimana kalau kita buatkan beliau buah sepanjang umur jusos dan ukir nama kita di atasnya? Beliau pasti suka. Ide bagus. Aku akan segera mengerjakannya. Wah, ini luar biasa. Benar-benar memukau. Leo, tempat ini sangat mewah dan elegan. Dan lihat semua minuman kelas atas dan Lafayette itu. Leo, kita memang yang terbaik. Tidak hanya sangat berbakat, dia juga punya banyak. Yang menyayanginya. Orang tua dan saudarinya. Sangat membuat iri. Eden Shen, jadi kamu adalah pejabat eksekutif strategis baru Starlight Group. Di mata orang tua dan saudari kami, kamu akan selalu berada di bawahku.
Memang kamu orangnya. Isabella, Kamu langsung melihat betapa tidak tulusnya Ethan. Tapi kamu masih bisa membuatnya patuh. Untuk Leo kita, mengatur pesta ulang tahun. Balai Cahaya Bintang adalah balai perjamuan termewah di seluruh provinsi Puncak Selatan. Harus dipesan 3 bulan sebelumnya. Dan Ethan benar-benar berhasil mendapatkannya. Aku selalu bilang, Ethan melakukan semua hal itu hanya untuk pamer. Semua untuk mendapatkan perhatian kita. Dia ingin kita lebih peduli padanya. Beri saja dia kesempatan untuk melayani kita. Dan dia akan melakukan apa saja untuk membuktikan dirinya. TAPI, dia pantas menerimanya. Itu salahnya sendiri. Karena berusaha menjaga gengsi. Walaupun Ethan merencanakan pesta ulang tahun ini, kita tidak bisa memaafkannya dengan mudah. Kalau tidak, dia akan terus melawan kita. Kamu benar, Ayah. Kita tidak bisa memaafkannya dengan mudah. Dan Kita juga harus menghukumnya dengan keras. Dia perlu tahu bahwa bermain-main seperti ini ada harganya. Baiklah, kita kan keluarga. Cukup kita hukum dia dengan menyuruhnya bersujud 100 kali di depan pintu. Itu seharusnya cukup. Leo, semua minuman mewah dan Lafite di atas meja itu. Beneran boleh aku coba? Aku belum pernah nyobain sama sekali. Terus souvenir pestanya. Boleh kita ambil juga? Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-23. Semua yang ada di tempat ini, bisa kalian makan sepuasnya, minum sampai mabuk, dan ambil apa saja yang kalian suka. Malam ini, semuanya saya yang tanggung. Leo Shen, saya yang bayar semuanya. Lagi pula semuanya tanggungan Eden. Dia beli semuanya pakai pinjaman, jadi bukan uangku, cuma gratisan buatku. Mending dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ayah, Eden, dia di mana? Menurutmu, dia nggak mau minta maaf ke keluarga kita? Dia nggak berani. Kalau dia lewatkan kesempatan ini, dia bisa lupakan untuk selamanya, menginjakan kaki di keluarga Shen lagi. Sophia, telepon dia, bilang dia punya waktu 10 menit, untuk segera datang ke sini. Mama Zhao, santai saja, biar saya bantu. Ethan, kamu memang selalu anak yang manis dan penurut, dan sampai sekarang pun masih begitu. Anak yang baik sekali. Ethan, kamu dan Nyonya Zhao jalan dulu. Aku menyusul setelah terima telepon ini. Ok. Ayah, Ethan baru saja membanting telepon padaku. 2 kali. Dia sama sekali nggak peduli sama kita. Eden, kan dia sekarang pejabat eksekutif strategis, baru di grup Starlink. Wajar aja kalau dia sok jagoan gitu. Gelar pejabat eksekutif strategis baru itu, nggak ada apa-apanya dibanding kekayaan keluarga Shen. Nggak ada artinya. Telepon lagi dia. Pelan, aku lagi kesal banget. Hey. Apa ini? Ulang tahun ke-60. Hanjang Yumer Dan Sejahtera. Ini untuk ulang tahun ke-60. Tapi Leo di sini baru 23 tahun. Iya. Ini. Ayah, menurutmu Eden nggak mau minta maaf ke kita? Kalau nggak, kenapa dia kirim poster buat mengutuk aku? Keterlaluan. Ethan ini masih belum kapok juga. Dia berani-beraninya bermain-main denganku. Pakai omongan sarkas itu. Sepertinya aku terlalu lunak sama dia. Hancurkan semuanya. Kali ini aku bakal ngajarin Ethan pelajaran yang gak akan dia lupa. Hand Kirken, lakukan sekarang. Pergi dari sini. Aku bilang hancurkan. Berhenti di situ. Berhenti. Ethan, bagaimana bisa kau mengacaukannya? Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan aku. Tolong jangan sakiti Leo. Diam, aku tak punya waktu untuk omong kosongmu sekarang. Pesta ulang tahun ini disiapkan oleh anak-anak dari panti asuhan kami. Sebagai hadiah untuk Mama Zhao. Leo, kau sadar apa yang kau lakukan? Pesta ulang tahun? Jadi kau mengakui bahwa di pesta ulang tahunku, kau datang hanya untuk membuat masalah? Leo, kajari mati. Pesta ini mewakili kerja keras ratusan anak.
kau yang diam. Leo, hancurkan. Memang seharusnya begitu. Tidak hanya kau tak berhak marah. Tapi di depan Leo, di depan kami semua, kau harus minta maaf di sini, sekarang juga. Kalau tidak, kau tak akan dapat pengampunan kami. Tugas sederhana saja tak bisa kau tangani. Lutut sekarang, dan minta maaf. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Ini sebenarnya pesta siapa? Panti Asuhan Bintang Laut, pesta ulang tahun ke-60 Mama Zhao. Apa maksudnya ini? Kemarin aku sudah bilang untuk merencanakan pesta ulang tahun Leo. Kamu tidak ikuti. Perintahku? Aku sudah putus semua hubungan dengan keluarga Shen. Pesta hari ini adalah untuk ulang tahun ke-60 Mama Zhao, bukan untuk Leo. Kau putra durhaka, aku suruh kau adakan pesta untuk Leo, dan kau bahkan tidak melakukannya. Betapa piciknya, Jeremel, apakah benar tidak ada tempat di hatimu untuk memberinya ruang? Hari ini ulang tahun Leo yang ke-23. Hanya setahun sekali. Bagaimana bisa kau lakukan ini pada Leo? Aku bukan ibu atau bapaknya. Kenapa aku harus peduli? Kau. Aku tidak peduli. Karena kau gagal mengadakan pesta ulang tahun untuk Leo, kau benar-benar merusak mood kami. Jadi hari ini, kau berutang penjelasan pada kami. Kalau tidak, kami selesai denganmu. Kalianlah yang merusak pesta ulang tahun Mama Zhao. Hari ini, seharusnya kalian yang memberi aku dan Mama Zhao penjelasan. Aksi tarik ulurmu ini sudah cukup untuk pertama kalinya. Tapi kalau terus diulang, hanya menyedihkan. Kau sengaja menjadwalkan ulang tahun ke-60 Direktur Zhao. Di sini, pertama, untuk pamer di depan kami, untuk mengesankan kami dengan kemampuanmu. Dan kedua, untuk merusak pesta ini, untuk menjebak kami, dan membuat kami dalam situasi sulit. Lalu, kau akan datang menyelamatkan situasi, dan memenangkan hati kami. Otak Kesselmew selalu memikirkan trik baru. Ethan, kau benar-benar mengecewakan kami. Kami sudah memberi kau banyak kesempatan. Kau menolak untuk bekerja dengan jujur, dan membuktikan dirimu. Sebelina, kau menggunakan trik lesek ini. Sangat menjijikkan. Isabella, aku sudah lihat banyak wanita yang sok penting. Tapi kamu yang paling parah. Kamu tahu, sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit dan periksa otakmu. Lihat dirimu. Apa yang terjadi padamu? Sujud dan minta maaf pada Leo sekarang juga. Apa haknya? Untuk menyuruhku sujud dan minta maaf? Putra durhaka, beraninya kau melawanku. Hari ini, aku akan pakai hukuman keluarga untuk memberimu pelajaran. Sophia, Isabella, Tayan dia, hari ini, akan kuperjelas padamu arti dari hierarki dan apa itu hukuman keluarga. Kalian ngapain? Kalian pikir kalian lagi ngapain? Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kau sembunyikan nilaimu. Provokasi Leo, pinjam uang cuma buat pamer, dan main curang pada keluargamu sendiri. Kau cuma sumber masalah. Hari ini, akan kuberi pelajaran yang setimpal. Tayan jadi tanah, akan kuberi dia rasa sesungguhnya dari hukuman keluarga. Mau minta maaf atau tidak? Nanti sakitnya berkurang. Oh, ayolah. Lagi pula, dia kan anakmu sendiri. Darah lebih kental daripada air. Cukup beri beberapa puluh cambukan ringan saja. Kalian ini benar-benar tidak punya hukum. Masih tidak mau mengakui kesalahan? Apakah kau mau mengakui salah atau tidak? Nah, baru asyik. Hajar sampai mati. Masih tidak mau mengakui salah? Stop. Nyonya Zhao. Wanita tua, kamu tidak pantas untuk memohon demi Ethan. Ini urusan keluarga. Sejak kapan ini jadi urusanmu? Dia jadi busuk seperti ini, dan kamu, sebagai kepala panti asuhan, turut bersalah. Itu tidak benar. Sejak kecil, Ethan selalu anak yang baik dan penurut. Dia bahkan mengumpulkan besi tua untuk mendukung panti asuhan. Baik, penurut. Jangan berani-berani menyentuh Mama Zhao. Ada masalah? Hadapi aku saja. Adikku tersayang, kamu saja tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Masih mengkhawatirkan wanita tua ini? Baiklah kalau begitu, maka hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan pernah kamu lupakan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku tantang kalian semua untuk menyentuhnya. Siapa itu? Camus. Camus.
Siapa dia? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mama Zhao, Ethan. Kalian berdua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma, Ethan ditampar beberapa kali. Tidak aba-aba, cuma beberapa tamparan. Aku bisa menerimanya. Asalkan kamu tidak terluka parah. Sekarang, giliran mereka untuk membayar. Mama Zhao, kamu sebaiknya pulang dulu. Ibu, hati-hati. Hari ini ulang tahun ke-60 Mama Zhao. Kau tidak hanya merusak pesta ulang tahunnya, kau juga menghancurkan kue persik panjang umur, yang dibuat ratusan anak-anak kami untuknya. Belum lagi, kau bahkan memukul Mama Zhao dan Ethan di depan umum. Hari ini, aku akan pastikan kalian semua keluar dari sini dengan tandu. Penjaga. Tutup semua pintu. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh pergi. Puff, aku kira keluarga Shen itu sangat tinggi hati dan perkasa. Ternyata mereka bahkan tidak mampu mengadakan pesta sendiri. Harus ikut merusak pesta orang lain. Menyedihkan sekali. Rasa malu saja sudah cukup buruk. Tapi sekarang kita dikepung. Kita mungkin tidak bisa keluar. Kita bahkan mungkin terbunuh. Liu Shen akan membuat kita semua terbunuh. Itu keterlaluan. Merusak pesta saja belum cukup. Mereka juga memukul Ethan Shen dan Direktur Zhao. Itu keterlaluan. Betul. Halo. Aku Liu Shen. Putra tertua keluarga Shen. Dan menantu grup Jiang. Hey, kamu, Baroninnya kau memukul orang lagi. APA? Jadi tuan muda keluarga Shen berarti boleh merusak pesta ulang tahun orang? Menghancurkan kepala mereka? Jadi seorang tuan muda keluarga Shen. Boleh begitu saja memukul orang di depan umum? Nona, jangan terlalu sombong. Mau mengajari aku? Lihat dulu apakah kau punya kemampuan. Keluarga Shen kami kaya dan berkuasa. Kami punya uang untuk dibakar. Apa masalahnya dengan satu pesta? Kamu memukul orang, jadi kamu dalam masalah besar. APA, katakan padaku, masalah APA yang telah kudapatkan. Aku Zhenye. APA. Kau ratu dunia bawah, Zhenye. Zhenye. Itu dia si terkenal, putri dunia bawah Provinsi Puncak Selatan. Dia mengelola banyak bisnis, dan punya banyak anak buah yang setia. Kudengar Nona Yi. Itu cantik luar biasa. Tapi dia sangat kejam. Hai. Dan panti asuhan bintang laut adalah hal yang paling dia jaga. Para sayang dari keluarga Shen ini tidak hanya merusak pesta ulang tahun Direktur Zhao, mereka juga mencoba menghancurkan kepalanya. Mereka akan membayar mahal untuk ini. Apa kamu benar-benar Zhenye? Betul sekali. Aku adalah ratu dunia bawah, Zhenye. Hari ini, kamu menyakiti dua orang yang paling dekat denganku. Kamu akan bertanggung jawab untuk ini. Nona YE. Kami bisa memberimu $2 juta. Tidak. $5 juta juga boleh. Ya, betul. Kamu pikir aku butuh $5 juta kalian? Ini soal prinsip. Ini soal kalian menindas. Mama Zhao dan Ethan. Anak buah. Patahkan tangan mereka. Nona YE. Tolong, Nona YE. Kami keluarga Eden. Bisakah kamu lepaskan kami kali ini? Demi Ethan? Ya, aku ibu Ethan. Dia ayah Ethan. Keduanya adalah saudara perempuan Ethan. Kalau kamu sakiti aku, Ethan akan hancur. Ayo, Ethan, katakan sesuatu. Kalian orang tua Ethan. Kalian keluarga. Tapi apa yang baru saja kulihat? Kalian menggencetnya dan memukulinya? Inikah cinta kalian? Menggencetnya dan memukulinya? Baiklah kalau begitu. Biar kuperlihatkan pada kalian. Apa yang Ethan dan aku sebut cinta. Penjaga. Beri mereka rasa. Apa yang Ethan dan aku sebut cinta. Hentikan ini. Chen-kan. Ethan, hentikan Nona Ye sekarang juga. Jika ada anggota keluarga Shen yang terluka, kau takkan pernah diizinkan masuk ke keluarga Shen lagi. Lingkungan busuk keluarga Shen itu takkan memasuki lagi di hidup ini. Dan di kehidupan selanjutnya pun tidak. Ethan, kita keluarga. Bagaimana bisa kau biarkan dia menyakiti kami seperti ini? Kau membuat ibumu sakit hati. Ethan, apa kau ingin memberi mereka kesempatan? Jika kau setuju, aku bisa mengampuni mereka. Mereka menggali kuburannya sendiri. Biarkan mereka berbaring di dalamnya. Kakak, Ethan. Aksi berlagak sulit ini sudah tidak mempan lagi. Berlagak korban untuk dapat simpati juga sudah tidak mempan. Dan sekarang kau berlagak pahlawan? Kau serius? Berlagak pahlawan?
Kau yang mengatur semua ini. Kau memulai pertengkaran antara kami dan Nona Ye. Lalu, tepat saat dia akan memberi kami pelajaran, kau turun tangan untuk berlagak pahlawan. Dengan begitu, kami akan berterima kasih padamu dan mulai menghargaimu. Kau pikir aku tak melihat jelas permainan keselmu yang menyedihkan itu? Ethan, kamu benar-benar sudah kuasai buku panduannya. Merengek, nempel, dan main korban. Kamu benar-benar jago. Isabella, dari mana kamu dapat kepercayaan diri itu, mengira aku akan melakukan semua ini hanya untuk sedikit perhatianmu? Ethan, kupikir aku sial sekali, terlahir ke kehidupan seperti ini. Tapi kamu, nasibmu lebih parah. Baiklah. Meskipun akting kecilmu ini sungguh menjijikkan, aku harus akui, kamu menang di ronde ini. Setelah pesta ulang tahun ayah selesai, kamu boleh merangkak kembali ke keluarga Shen. Kami akan menerimamu. Tapi jangan sampai terulang lagi. Ethan, kamu tidak benar-benar mempertimbangkannya, kan? Aku sudah memutus semua hubungan dengan mereka sejak lama. Kalahkan mereka. Lalu setelah itu, patahkan tangan. Tangan siapa yang mau kau patahkan? Leo, kau baik-baik saja? Chloe Jiang. Di Provinsi Puncak Selatan, dia salah satu dari sedikit miliarder. Pengaruhnya setara dengan Zhang Ye. Kudengar, dia baru-baru ini bergabung dengan aliansi Zhou. Dia ngapain di sini? Kudengar awalnya dia bertunangan dengan keluarga Shen. Dia seharusnya menikahi Eden Shen. Tapi dia memandang rendah Ethan. Lalu dia membuat Jason Jiang dalam keadaan vegetatif. Jadi sekarang, dia adalah tunangan Leo Shen. Leo Shen benar-benar hidup dalam mimpi, ya? Tak hanya mendapat dukungan orang tuanya dan saudara-saudarinya, tapi juga dapat tunangan kaya. Iya. Syukurlah Chloe ada di sini. Sekarang kita tak perlu menderita lagi. Chloe, akhirnya kau datang. Ethan, hampir memukuli seluruh keluarga kita, sampai mati. Chloé. Kuaru bantu kami baladon dam. Dan bereskan kekacauan ini. Kalotidak, Aibeini. Akan menghantui kita seumur hidup. Chloe Jiang. Chloe, aku bersumpah aku tidak menabrak Jason. Bisa tidak kamu berikan surat pengampunan itu padaku? Kamu memanggilku apa barusan? Chloe, Kamu memanggilku apa barusan? Nona Jiang. Jangan khawatir, Leo. Selama aku di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Setiap kesalahan yang kau alami, akan kubuat mereka membayarnya. Chloe, kamu terlalu baik padaku. Biar ku jelaskan dua hal. Pertama, aku melindungi semua orang di keluarga Shen. Apapun yang telah mereka lakukan, mereka berada di bawah perlindunganku. Kedua, Ethan Shen menabrak adikku dan membuatnya dalam keadaan vegetatif. Dan sekarang dia di luar sana hidup mewah. Aku akan membuatnya membayar. Chloe Jiang, inspektur bahkan belum menuduhku. Apa hakmu menuduhku menabrak Jason Jiang? Inspektur tidak menuduhmu, tapi aku akan. Dan akan kubuat kau membayar. Ethan ada di bawah perlindunganku. Coba sentuh dia. Aku tantang kau. Zanie, aku tidak tahu bagaimana caramu bisa menguasai Ethan. Tapi orang yang aku incar adalah orang yang tak bisa kau lindungi. Kalau kau bersikeras menghalangiku, aku akan jatuhkan kau juga. Lagi pula, adikku adalah darah dagingku sendiri. Ethan telah membuatnya menderita begitu berat. Dan aku akan membuat Ethan membayarnya. Chloe, kau kesini untuk membela Jason? Atau untuk menjilat Leo? Semua orang di Provinsi Puncak Selatan tahu, aku hanya peduli fakta, bukan orangnya. Fakta, Buchanarang. Silakan. Apa isi flash drive itu? Putar untuk dilihat semua orang. Halo. Aku baik-baik saja, tidak mabuk. Oke. Aku harus pergi.
Tunggu, aku akan segera keluarkan kau dari sana. Bukannya Ethan Sen yang bikin Jason Jiang, masa sih Leo? Lagi pula dia juga minum. Ayah. Walaupun Ethan Shin ada di tempat kejadian, dia sebenarnya lagi berusaha nyelamatan. Asai Jason Jiang itu. Iya. Dia bahkan nggak nyetir, dan bajunya juga nggak cocok. Kalau Ethan Sen benar-benar difitnah, berarti saksi mata Sophia Sen dan Eleanor Sen. Sungguh menjijikkan. Leo, benar kamu yang nabrak dia? Masa sih? Itu nggak benar. Video ini palsu. Aku nggak pernah nabrak Jason Jiang. Eden Shen yang melakukannya. Rekaman CCTV sudah jelas banget. Kamu masih aja bohong. Rekaman CCTV itu sudah lama hilang. Nggak ada catatannya sama sekali. Jadi kamu mengaku kalau kamu nabrak Jason Jiang, lalu menghancurkan buktinya. Maksud Leo itu, rekaman CCTV itu sudah rusak sejak lama. Jadi video kamu itu palsu. Itu rekayasa. Wah, Eden Shen. Aku nggak tahu kamu bisa sejahat ini. Kamu nggak cuma ada di rumah sakit. Kamu juga memfitnah Leo kami. Sekarang kamu bawa video palsu ke sini, buat menipu semua orang. Begitu? HMPH. Sepertinya aku nggak punya pilihan, selain memberimu pelajaran hari ini. Ethan, hanya untuk membersihkan namamu, kau membuat video deepfake untuk menuduh adikmu sendiri. Itu bisa membuatmu masuk penjara. Aku yang menjebaknya? Tepat sekali. Kakakmu Sophia, pengacara ulung kami, ada di sana saat kejadian. Dan melihatmu memukulnya dengan mata kepalanya sendiri. Mengakui saja, kenapa pakai semua trik licik ini? Apa gunanya semua ini? Begitu kau mengaku, kami akan membiarkan Leo memberikanmu 100 cambukan untuk melampiaskan amarahnya. Lalu merawat saudaraku selama 5 tahun. Kalau tidak. Jika kalian semua menganggap video ini palsu, maka aku akan menghubungi polisi sekarang juga. Dan meminta inspektur memverifikasi video ini. Tidak. Kenapa tidak? Hanya saja. Karena ini menyangkut keluarga Jiang dan keluarga Shen. Martabat kami dipertaruhkan. Dan reputasi Leo. Belum lagi masa depanmu sendiri. Itulah sebabnya aku tidak ingin melibatkan polisi. Chloe, bukan kau selalu mementingkan fakta. Bukan Parison, bukan kau akan menentut Ketelin. Untuk saudaramu, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba berubah? Aku baru tahu kau masuk ke grup Cahaya Bintang. Aku tidak ingin merusak karir dan masa depanmu. Jangan berani-beraninya tidak tahu terima kasih. Aku menuntutmu berpegang pada fakta. Aku menuntutmu meminta pertanggungjawaban. Dan aku menuntutmu meminta inspektur memverifikasi video ini sekarang juga. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan coba-coba menguji kesabaran. Kalau aku serius, HMPH, kau akan membusuk di penjara seumur hidup. Mengerti? Cukup. Atas nama keluarga Shen dan Jiang, kami menghentikan perkara ini. Kau pikir bisa seenaknya menghentikannya? Siapa kau pikir dirimu? Sayang, aku mau kau, sekarang juga. Sekarang ini, panggil inspektur ke sini untuk memverifikasi video ini. Ethan, kau memang berniat menyeret Leo ke dalam ini, ya? Dengar baik-baik, jangan terlalu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu? Ya, apa aku salah? Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Begitu polisi dipanggil, entah Leo bersalah atau tidak, dia akan menjadi sorotan publik. Dia akan menghadapi gosip dan kritik. Kau hanya mencoba menghancurkan masa depannya. Benar, Ethan. Leo lahir dengan sendok perak di mulutnya. Dia tidak sepertimu. Kau berasal dari keluarga miskin yang menyedihkan. Dia tidak tayan dengan gosip. Lagi pula, dia baik dan bijaksana. Beri dia kesempatan. Jangan menang pertempuran tapi kalah perang. Leo itu baik? Baik sampai menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Ethan? Pembunuhan bayaran. Selain rekaman kendaraannya, dari kasus tabrak lari, aku juga mengungkap kebenaran untuk Ethan tentang pukulan yang dia terima di penjara. Semua orang di penjara yang memukul dan menindas Ethan dibayar oleh Leo. Hey Zane. Kamu? Ethan. Rasamu adalah rasaku. Penderitaanmu, penderitaanku. Kesalahan yang dilakukan padamu adalah kesalahan yang dilakukan padaku. Dan ketika aku dizalimi, aku menuntut keadilan. Aku memburu semua orang yang pernah menindasmu dan membuat mereka mengungkap kebenaran. Zane, kamu sudah terlalu banyak berbuat untukku. Dulu saudara, selamanya saudara. Leo.
Ada yang mau kamu katakan? Leo, kamu menyewa orang untuk menyakiti Ethan? Bagaimana bisa? Tidak, mereka bohong. Mereka berdua membohongiku. Kita lihat apakah itu bohong. Telepon. Telepon inspektur. Lalu kita akan dapatkan kebenarannya. Ethan, lepaskan. Leo, pergi minta maaf ke Ethan sekarang juga. Katakan kamu minta maaf, lalu selesai. Kita semua orang terhormat, punya reputasi untuk dijaga. Jangan buat ini semakin kanggo. Ini tidak akan hilang. Tidak di kehidupan ini. Ini karena kau, karena melindungi Leo. Dan lagi, karena kau, karena memfitnahku. Aku terperangkap di sana, di neraka hidup, selama 7 penuh. Jadi katakan padaku, bagaimana aku bisa melupakan itu? Kalian para sayang, Hatong Ethan. akan kubuat kalian semua membayarnya kembali. Ethan, aku minta maaf. Aku tidak tahu kau di penjara. Diam. Kau tak berhak mengasihaniku. Dan rasa kasihanmu adalah hal terakhir yang kuperlukan. Cukup, sudah selesai pesta kasihan kecilmu? Apa yang kau inginkan sebenarnya? Uang? Itukah? Aku bisa memberikannya padamu. Aku tidak mau uangmu. Yang ku inginkan hanyalah kebenaran. Dan Catelyn. Ethan, dengar ya. Apapun yang telah dilakukan Leo, hari ini aku akan melindunginya. Kalau kamu berani telepon polisi, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Lalu, aku akan kirim orang untuk menggulingkan panti asuhan bintang laut MU. Aku akan buat Mama Zhao MU dan ratusan anak yatim itu semua berakhir di jalanan. Satu persatu, mereka akan mati kedinginan, mati kelaparan. Chloe, kamu benar-benar hina dan tak tahu malu. Hahaha. Kesucian adalah nisan bagi orang suci. Kejahatan adalah paspor bagi penjahat. Singkatnya, siapapun yang berani membuat Leo kami terluka, aku akan hancurkan mereka jadi debu. Kalau kamu berani sentuh Ethan dan panti asuhan bintang laut, Sudahkah kamu pertimbangkan Amara Zenyi? Zane, akhirnya kamu jujur juga. Baiklah. Kalau begitu aku juga tak akan berbelit-belit denganmu. Aku tahu, kamu sangat hebat. Keluargamu juga punya koneksi luas. Tapi, keluarga Jiang kami juga sangat kaya raya. Kami punya banyak orang berkuasa yang mendukung. Kalau dua keluarga kita berperang, hasilnya akan saling menghancurkan. Ah, tidak. Kamu akan lebih parah dariku. Kamu? Keluarga Jiang kami akan segera bermitra dengan Grup Yo. Di balik ini, ada raksasa bisnis yang mendukung kami. Kamu dan keluargamu, keluarga Ye, tidak ada apa-apanya dibandingkan. Chloe, kamu manis sekali ya. jadi itu sebabnya kamu bertindak semaumu. Kamu sudah nempel ke Grup Yo sebagai pendukungmu. Betul. Biar ku beritahu, aku punya Grup Yo yang mendukungku. Keluarga Jiangku adalah hukum di Provinsi Puncak Selatan. Kami yang berkuasa di sini. Kamu yakin Grup Yo akan mendukungmu? Kalau mereka tidak mendukungku, lalu mau dukung siapa? Kamu dan sisa yang kecilmu itu? Dengar, jadilah pintar. Lupakan saja soal lapor polisi. Dan tanggung sendiri. Untuk Leo kami. Kalau tidak, kamu dan panti asuhanmu itu akan merasakan sakit yang luar biasa. Kamu berani mengancam Ethan dan panti asuhan bintang laut? Kamu pikir aku tidak akan menyentuhmu? Kalau begitu silakan. Cobalah, aku tantang kamu. Mari kita lihat, apakah kamu dan Ethan Shen ini bisa hadapi akibatnya. Kalau aku sentuh kamu, percayalah, tidak ada yang berani membelamu. Wah. Ini kan saudari angkat Eden. Apa ini, Eden? Kamu panggil si pelayan ini lagi untuk pamer? Claire, kamu ngapain di sini? Adik kesayanganku sedang diintimidasi. Masa aku tidak datang? CIH. Chloe, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah saudari angkat Eden. Dia juga pelayan di Hotel Zenith. Belum lama ini, di jamuan pelantikan, dia pamer padahal tidak mampu. Bahkan membual akan menghancurkan keluarga Shen kami. Bukankah itu sangat lucu? Chloe Jiang, apa aku terlihat lucu bagimu? Chloe, kenapa kamu tiba-tiba berlutut? Chloe, apa yang kamu lakukan? Itu tidak pantas untukmu. Bangun. Diam. Eden, Claire, lihat apa yang telah kalian lakukan. Kalian membuat Chloe sangat marah.
berlututlah dan minta maaf. Semakin marah Chloe sekarang, semakin buruk untuk kalian berdua. Nanti. Nona Jong, apakah kamu benar-benar sedemikian kesal? Leo ingin mengganggu adikku. Apakah kamu juga akan mengganggunya? Aku, Ethan, Claire. Di saat seperti ini, berhentilah bersikap sok tinggi. Ucapkan maaf saja pada Chloe. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan Nona Ye pun berhati-hati di sekitar Chloe. Kalian berdua, satu adalah orang buangan keluarga Shen, dan satunya lagi adalah pelayan sialan itu. Kalian bahkan tidak layak untuk dilihat sekilas. Jadi, berlututlah dan minta maaf. Sophia, jika berlutut menyelesaikan segalanya, untuk apa kita membutuhkan inspektur? Chloe, patahkan lengan dan kaki mereka. Sekarang, itu akan memberi mereka pelajaran. Kita dalam masalah. Masalah besar. Aku tidak percaya saudari angkat Ethan ternyata adalah Nona Yo dari grup Yo. Chloe Chang, apakah kamu ingin aku berlutut padamu? Aku ragu kamu bisa menanganinya. Tidak, tidak. Itu tidak perlu. Wanita, omong kosong apa yang kamu keluarkan? Diam. Chloe. Tunggu, kenapa kau memukul Leo? Kau harusnya menjejar mereka berdua. Berlutut, sekarang, meminta maaf kepada Nona Yo. Dan Ethan sekarang juga. Nona ou, maafkan kami. Kami orang buta yang bodoh. Kami. Kami membuat kesalahan. Tolong, kasiani kami. Biarkan kami le pas kali ini. Bukankah dia cuma pelayan hotel? Apa haknya menyuruh kita berdua berlutut? Ya ampun, kalau aku bilang berlutut, kau berlutut. Salah ya salah. Dan kalau salah, kau minta maaf. Nona Yo, bukan orang yang bisa dianggap remeh. Orang yang tidak bisa kita sakiti? Chloe, kau salah paham. Eden Shen, kemarilah, dan jelaskan dirimu. Claire Yo, cuma seorang pelayan hotel. Leo Shen, mengapa kau tidak tanya Chloe Jiang? Apakah dia perlu? Adikku menjelaskan apapun. Tidak, tidak. Itu tidak perlu, tidak perlu. Leo Shen, minta maaf kepada Nona Yo sekarang. Aku tidak mau, dia cuma pelayan hotel. Apa haknya menuntut permintaan maaf dariku? Sudah kukatakan padamu, dia bukan pelayan hotel. Dia adalah pewaris grup Yo. APA? Claire Yo adalah pewaris grup Yo? Tidak mungkin, Ethan Shan, bagaimana mungkin dia punya kakak yang begitu tinggi jabatannya? Léo, Bukannya kamu bilang di keluarga angkat Ethan. Satu punyak et des barbecues. Satu tukang bersih-bersih, dan satunya lagi cuma pelayan yang payah? Ya. Aku tidak percaya bahwa Claire Yo adalah Nona dari grup Yo, dan aku juga tidak percaya sejenak pun kalau Ethan seberuntung itu. Biar aku perjelas. Orang tua dan kakakku tidak mengambil pinjaman hanya untuk mendukungku. Mobil-mobil mewah hari itu dan hadiah di Jamyun Pelanikan semua dibayar dengan uang mereka sendiri dan diberikan padaku. Soal pemilik kedai barbecue, itu cuma cara ayahku bersantai setelah kerja. Soal tukang bersih-bersih, itu cuma cara ibuku mendengarkan suara staf tingkat pemula kami. Sesederhana itu. Dan soal pelayan ITU, itu cuma kakakku yang menyamar untuk melihat sendiri. Claire dan aku tidak terlalu dekat, tapi aku bisa jamin dia. Claire Zhu. Memang Nona dari grup Yo. Kalau tidak percaya. Tonya Chloe. Chloe, benarkah? Tentu saja benar. Dia orang yang tidak mungkin bisa kita jangkau. Benar, aku adalah Nona dari grup Yo. Dan Ethan bukan cuma adikku. Dia juga tuan muda. Dan pemegang saham terbesarnya. Hina dia. Dan kau menghina grup Yo. Apa? Kau bilang Ethan Shen adalah pemegang saham terbesar grup Yo? Kemarin saja, aku bersama orang tua telah menyerahkan saham kami kepada Ethan. Sekarang Ethan adalah pengambil keputusan sejati dari grup Yo. Soal kekayaan Ethan sekarang. Nilai kekayaannya lebih besar daripada kalian semua. Jika digabungkan, berdasarkan apa kamu berani menantangnya di sini? Aku tidak percaya kalau Eden Shen, si orang buangan keluarga Shen itu, bisa jadi pemegang saham terbesar grup Yo. Sayang, katakan itu semua bohong. Kamu, beraninya kamu menghina Ethan. kalau kamu menghina Ethan lagi, aku akan menghabisi kamu. Nona Yo, Ethan Shen ini tidak lebih dari putra angkat yang keluarga kamu asuh. Dia juga orang yang dulu dengan mudahnya aku buang. Mana mungkin dia jadi pemegang saham terbesar grup Yo? Kamu ini nggak ngerti bahasa yang jelas, ya? Beraninya kamu menghina Ethan. Keputusan apapun dari keluargaku atau grup Yo bukan urusanmu. Aku tidak terima ini.
Kamu pikir kamu siapa? Kami tidak butuh penerimaanmu. Ethan, keadilan yang mereka berutang padamu, bisa kamu ambil kembali. Secara pribadi hari ini, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Batalkan kontrak dengan keluarga Jiang, dan tarik semua investasi. Keluarga Jiang tidak layak bermitra dengan grup Yo. Nona Yo, bukankah kita punya kesepakatan? Pendanaan keluarga kami sudah diputus. Tanpa investasi, keluarga Yo, keluarga Jiang akan bangkrut. Saat kamu berusaha menghancurkan Ethan dulu, pernahkah kamu memikirkan untuk memberinya jalan keluar? Ethan, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku sadar aku salah. Kamu panggil aku APA? Ethan, aku. Ucapkan lagi. Tuan Shen, aku mohon, kasihanilah. Tolong, yakinkan Nona Yo untuk kami. Maukah kamu membantu keluarga Jiang kami melewati krisis ini? Tolong. Kamu tidak layak. Ethan, aku tahu semua yang kamu lakukan hari ini. Kamu mengucapkan semua kata-kata kasar itu. Sebenarnya, kamu hanya mencoba untuk mendapatkan aku kembali. Kan? Benar? Kan? Jangan khawatir. Asalkan kamu membantu keluarga Jiang kami melewati krisis ini. Aku akan putus dengan Leo segera dan menikah denganmu sebagai gantinya. Jangan khawatir. Begitu kita menikah, aku akan membantumu mengurus urusan grup Yo. Aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk biaya hidup, sehingga kamu bisa hidup bahagia sebagai menantu keluarga Jiang. Oke? Chloe Jiang, bukankah kamu bersumpah hanya akan mencintaiku seumur hidupmu, dan sekarang kamu menjilat pria itu, Ethan? Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak melakukan hit and run, kalau saja kamu tidak menjebak Ethan, bagaimana mungkin kita bisa berakhir seperti ini? Dengarkan aku, keluarga Jiang dan keluarga Shen tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Kamu... Bagaimana dengan aku? Ethan, sekarang kamu bisa mendapatkan aku kembali. Orang yang pelin-pelan dan tidak setia sepertimu hanya didorong oleh keuntungan. Seseorang yang bahkan membiarkan pembunuh saudara kandungmu sendiri bebas berkeliaran. Kamu bahkan tidak pantas menggosok sepatuku. Dan kamu masih berpikir bisa menikahiku? Dari mana kamu dapat keberanian? Ethan, aku memohon padamu, merendahkan diri seperti ini. Mengapa kamu masih bersikap seperti ini? Kamu pikir ini tempat sampah? Apa yang kuinginkan dari sampah sepertimu? Apa kamu benar-benar akan sekejam ini? Sebegitu tidak tahu terima kasih? Sudahkah kamu melupakan semua perasaan kita di masa lalu? Kamu dan aku, kita tidak pernah punya hubungan apapun, dan tidak akan pernah ada. Pergi dari pandanganku. Chloe Jiang, adikku sekarang sedang naik daun. Bagaimana mungkin orang sepertimu bahkan berpikir untuk menyentuhnya? Jika kamu masih punya sisa tenaga, sebaiknya fokuskan pada keluarga Jiang. Lagi pula, mereka akan segera bangkrut. Dan untukmu, kamu akan menjadi si sayang kecil yang menyedihkan yang selalu kamu pandang rendah. Keluarga Jiang kami mungkin sedang mengalami masa-masa sulit sekarang. Tapi kami telah berdiri selama 1 abad. Akar kami sangat dalam. Kami tidak akan mudah bangkrut. Nona Jiang, ini bencana. Keluarga Jiang benar-benar diblokir oleh grup Yo. Beberapa bank telah menghentikan pinjaman kami. Semua mitra kami telah memutuskan hubungan dengan kami. Keluarga Jiang sudah tamat. Kamu telah menghancurkan keluarga Jiang. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Jiang. Pergi dari pandanganku. Siapa di antara kalian yang Leo Shen? Kamu pikir kamu sedang apa? Tentu saja kami di sini untuk menangkap putra kesayanganmu. Inspektur. Itu dia. ITU Leo Shen. Leo Shen, kamu bersalah melakukan hit and run. Kamu menjebak orang yang tidak bersalah, dan menyewa preman untuk menyerang seseorang, menyebabkan luka serius. Sekarang kamu ikut kami, untuk dimintai keterangan. Tidak. Itu tidak benar. Aku tidak akan kemana-mana. Kami memiliki surat perintah yang diperlukan, jadi sebaiknya kamu bekerja sama. Pak, saya Nyonya Shen. Nama saya Eleanor Shen. Beri saya kelonggaran, ya? Nyonya Shen. Eleanor Shen, sempurna. Kamu melakukan sumpah palsu. Kamu juga ikut kami untuk dimintai keterangan. Pak, saya Sophia Shen. C'est au rang Pangakara Ulung.
Saya bisa bersaksi. Sophia Shen? Kebetulan sekali, kamu menjebak Tuan Ethan Shen, dan menghalangi proses peradilan. Menghalangi proses peradilan. Kamu juga ikut saya. Bawa Marika pergi. Chloe. Chloe, selamatkan aku. Chloe. Jauh-jauh dariku. Kalau bukan karena kamu, keluargaku tidak akan bangkrut. Leo Shen, ini peringatan terakhirmu. Dikerja samala dengan penyelidikan kami. Aku tidak akan masuk penjara. Tidak. Tidak, aku tidak akan masuk penjara. Ethan Shen, ini semua salahmu. Leo Shen, kamu diduga melakukan pembunuhan, dan buktinya sangat kuat. Sekarang kamu ditahan. Ayah, kamu harus menyelamatkanku. Kalau sesuatu terjadi padaku, ibuku akan mengetahuinya. Dia akan menghantuimu dari kuburnya. Chayam, berhenti bicara omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ayah, Aku mendengarmu dengan telingaku sendiri. Mengatakan pada ibuku, bahwa kamu membuang Ethan Shen di panti asuhan. Hanya agar kamu bisa membawaku, anakmu yang sebenarnya, kembali untuk hidup mewah. Ayah, kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Aku adalah anakmu yang sebenarnya. Ayah, apa? Leo bukan anak yang hilang. Dia adalah anak haram ayah dengan selingkuhannya. Diam, kalian semua. Victor Shen. Apa yang dikatakan Leo benar? Dia anak haramu? Sayang, biarkan aku jelaskan. Aku hanya melakukan kesalahan, yang bisa dilakukan pria manapun. Jadi yang dia katakan benar. Untuk putra kesayanganmu itu, Untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. kau buang Ethan saat dia masih kecil, dan kau cuci otak kami serta menjelek-jelekkan dia selama ini. Apa anak yang kuberikan padamu? Tidak sebaik dia? Jawab aku. Sayang, kau sudah memilikiku. Ibu Leo hanya menempati hatiku. Apa pentingnya itu? Ethan sekarang baik-baik saja. Aku membesarkan anak selingkuhanmu selama lebih dari 20 tahun. Sementara aku gagal pada anakku sendiri selama lebih dari 20 tahun. Kau ini masih pria atau bukan? Sayang, kau ini sosialita kaya. Jangan bertingkah seperti orang udik. Ayah, Yang kau hilangkan hanya nyawa. Yang kuhilangkan adalah kebebasanku. Ethan. Ibu sangat menyesal. Nyonya Shen, Anda salah. Aku bukan anak Anda. Bawa Marika semua pergi. Tuan muda keluarga Shen, Leo Shen, terlibat perkelahian di penjara. Akhirnya jatuh dari atap dan berakhir jadi sayur. Kudengar setelah Leo masuk, dia malas bersikap baik. Dia terus menyombongkan diri sebagai ahli waris Shen. Mengintimidasi semua orang yang dilihatnya. Dia berakhir seperti itu, hanya akibat perbuatannya sendiri. Victor Shen juga kondisinya tidak baik. Eleanor menikamnya, merusak jantung dan paru-parunya. Sisa hidupnya akan terkurung di ranjang rumah sakit, terhubung ke ventilator. Bagaimana dengan Eleanor? Dia menikam Victor. Meskipun dia mendapat Hengam Punan dari Isabella dan Sofia. Dia tetap mendapat hukuman 3 tahun. Bahkan Sophia, si pengacara ulung itu, mendekam 2 minggu di balik jeruji, dan izin praktik hukumnya dicabut. Oh, iya. Dan Chloe Jiang. Setelah keluarga Jiang bangkrut, kepala keluarga mengusirnya, dan mengambil semua uangnya. Sekarang dia di luar sana mengumpulkan botol setiap hari. Sepertinya aku harus menyempatkan diri mampir suatu saat, dan meninggalkan beberapa botol untuknya, hanya untuk menyindirnya. Ethan, kami kesini untuk menemuimu. Ethan, kami belum melihatmu selama berhari-hari. Sophia dan aku mampir untuk mengecek kondisimu. Ethan, kami sebelumnya tidak tahu apa-apa. Jangan dendam pada saudari-saudarimu, ya? Ya, Ethan. Aku bahkan membawa daftar keluarga. Aku mengusir Leo darinya, dan memasukkanmu kembali, masih sebagai Ethan Shen. Ethan Shen sudah mati dan pergi. Sekarang, aku Ethan Yo. Sekarang pergi. Ethan,